Melanjutkan cerita sebelumnya, 4 tahun telah berlalu sejak insiden kelam di kapal Serikat Busan. Kisah ini kini berlanjut di Pelabuhan Oasis, sebuah tempat yang dikenal damai, perlindungan terakhir dari monster laut sekaligus tempat persembunyian bagi Bota dan Lita yang melarikan diri dari Serikat Busan. Di bawah permukaan laut yang tenang, terlihat Bota sedang menyelam, hanya berbekal sebuah tombak. Ia menyelam semakin dalam, melewati tim eksplorasi yang berada di atasnya. Begitu mencapai reruntuhan di dasar laut, Bota berhenti sejenak dan bergumam dalam hati. Jika aku menyelam terlalu dangkal, mereka pasti tidak akan percaya padaku, kan? Setelah memastikan tujuannya, Bota mulai menjelajahi reruntuhan tersebut. Ia menyusuri lorong-lorong gelap yang dipenuhi puing-puing, hingga akhirnya menemukan sebuah lemari besi. Matanya langsung tertuju pada angka yang tertera di sana, nomor 301. Tanpa ragu, ia mendekati lemari itu dan bersiap mencongkel platnya menggunakan tombaknya. Namun, di saat ia sedang membuka lemari tersebut, perhatiannya tiba-tiba teralihkan. Di sudut matanya, ia melihat ikan segar berenang di sekitarnya, berenang begitu bebas seolah tak terganggu oleh kehadirannya. Aku mungkin juga akan mendapat makan malam saat aku di sini, gumamnya bersiap menggunuskan tombaknya. Namun, sebuah kloset yang berada di belakangnya tiba-tiba bergelembung dan muncul sesuatu, yaitu sebuah ular laut. Bota segera menengok ke belakang dan bergumam panik. Ular laut berbisa? Ular itu langsung menyerang Bota, tapi Bota dengan sigap langsung menghindar. Ular itu menerjang, memburu ikan segar yang berada di hadapannya. Melihat keganasan ular itu, Bota bergumam dalam hati. Itu menakutkanku. Taring-taring itu, bahkan luka sedikit saja akan membunuhku. Setelah mengatakan hal itu, Bota mengeluarkan pisau dan berkata, saatnya aku mengasah kemampuanku. Majulah. Ular itu menerjang kembali, membuka mulutnya lebar-lebar, siap memangsa Bota. Dan kini, kita beralih ke daratan, di mana orang-orang sedang menunggu Bota yang sedang menyelam. Seorang pria bernama Mao bertanya-tanya, apa terjadi sesuatu? Kenapa bocah itu tidak kunjung keluar? Sesaat pria itu mulai khawatir, Bota langsung muncul ke permukaan. Melihat Bota muncul ke permukaan, semua orang langsung merasa lega. Bota naik ke daratan sembari membopong ular beracun yang diburunya. Orang-orang yang melihat hal tersebut nampak terheran-heran. Salah satu pria berkata bahwa ular itu adalah yang menggigit anaknya, dan tanpa disadari, Bota telah mengurus rasa sakit yang selama ini ia pendam. Bota tersenyum lebar dan bertanya pada Mao, nah, kau tahu kemampuanku sekarang? Mao menjawab, berhenti bertingkah sombong. Kami menguji kemampuan menyelammu, bukan kemampuan berburumu. Serahkan nomor platnya. Bota dengan girangnya merogoh sakunya dan berkata, kuharap kau sudah siap. Aku kebetulan mengambil plat nomor dari lemari 301. Tapi senyum girangnya tiba-tiba lenyap ketika ia tidak menemukan plat tersebut di dalam kantongnya. Apa aku lupa membawanya? Ucapnya. Mau yang mendengar hal itu sontak saja menjadi kesal. Kau bodoh! Kau gagal, pergi sana memancing lagi. Siapa yang bodoh? Gumam Bota. Ketika mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, harta karun! Itu adalah warisan besar. Mendengar hal itu, Mao langsung menyudahi ujian Bota hari ini. Sedangkan Bota terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi. Bota yang menuju ke keramaian di sana mendengar orang-orang mengatakan bahwa tim Jago telah menemukan warisan besar. Bota sendiri tidak paham apa itu warisan besar. Terlihat sebuah kren mengangkat sesuatu, yaitu sebuah kotak besi besar. Bota yang berada di samping Mao berkata, itu hanyalah kotak tua biasa. Mao menjawab, bocah, itu harta karun. Itu adalah peti pasokan yang disiapkan nenek moyang kita sebelum tenggelam. Di dalam peti ini tersedia bermacam-macam persediaan medis, baju, dan kebutuhan sehari-hari. Warisan sejati yang ditinggalkan oleh orang-orang dari seabad yang lalu untuk generasi yang akan mengikuti jejak mereka. Semua orang tampak takjub melihat isi kotak dari kotak besi itu, dan seorang pria yang memegang kotak medis ini adalah Jago Gusto. Terlihat ketua dari Pelabuhan Oasis telah tiba, dan semua orang langsung membuka jalan untuknya. Ketua menyalami Jago dan berkata, selamat Jago, kau akhirnya berhasil melakukannya. Kau adalah petualang sejati. Jago menjawab, terima kasih Pak. Melihat pembuktian Jago yang menemukan warisan nenek moyang,
Semua orang nampak bersemangat. Mereka dipenuhi semangat untuk menaklukkan reruntuhan demi menemukan warisan nenek moyang yang tersembunyi di sana. Bota yang merasakan semangat orang-orang di sekitarnya hanya bisa diam dalam takjub. Ketua yang melihat Bota di dekatnya memanggilnya, lalu bertanya, "Hari ini ada ujian menyelam, bukan?" Mao menjawab, "Ya Pak, dia terlalu lemah untuk lulus lagi." Bota yang mendengar perkataan Mao menjadi kesal dan berkata, "Aku bilang aku telah mencapai loker 301. Mao mengelus kepala Bota dan berkata ke ketua, "Aku akan memastikan dia berguna untuk komunitas kita." Ketua menjawab, "Aku menantikannya." Ketua memperhatikan Bota dengan seksama, lalu melanjutkan perkataannya, "Ngomong-ngomong, kamu sudah tumbuh sangat besar sejak hari pertama kau datang kemari." Bota menjawab, "Kami selalu sangat berterima kasih atas bantuan Anda." Ketua menjawab, "Kami tidak mengecualikan orang luar. Para penjelajah selalu diterima. Kuharap kamu bekerja keras dan menemukan banyak harta karun untuk kebaikan seluruh oasis ini." Bota menjelaskan tentang pelabuhan oasis. Pelabuhan oasis tercipta dari reruntuhan berbagai bangunan yang bertumpuk satu sama lain. Karena banyak harta karun yang dapat ditemukan di berbagai sudut dan celah reruntuhan, oasis ini mendapatkan pasokan dari tambang yang terletak di bawahnya. Karena desa ini dikelilingi oleh dinding-dinding bangunan, tempat ini hampir seperti benteng. Warganya hidup dengan aman di dalam dinding-dinding itu. Dan karena lokasinya yang aman dan tanpa monster laut, rumor tentang warisan agung pun menyebar, menarik para pengungsi dari seberang lautan. Kami adalah salah satu dari mereka. Tempat ini tidak mendiskriminasi orang luar. Sebaliknya, mereka menyambut para pendatang dengan tangan terbuka. Tidak seperti sosok yang bahkan tidak menganggap para pengungsi sebagai manusia. Dan kapal yang dikuasai, tempat di mana tidak sembarang orang diizinkan naik. Pelabuhan oasis benar-benar berbeda. Singkat cerita, Bota dalam perjalanan pulang ke rumah ditemani oleh Mao. Mao berkata, "Di pelabuhan oasis menemukan satu harta karun yang bermanfaat seperti jago gusto akan membuatmu kaya. Ini adalah kota para penyelam. Menjadi penyelam adalah hal terbaik untuk bertahan hidup di sini." Bota menjawab, "Aku tidak berencana untuk menjadi penyelam selamanya." Mendengar hal itu, Mao menjawab, "Lalu kau mau jadi apa?" Dengan tatapan penuh tekad, Bota menjawab, "Aku akan menjadi seorang harponis." Mendengar jawaban Bota, Mao menanggapi, "Seorang harponis, bahkan tidak ada monster laut apapun di sini. Kau akan kelaparan. Kau itu memang anak-anak. Lihatlah para penjaga itu. Kau tidak dapat bertahan hidup dari upah mereka." "Berisik," jawab Bota. Mao mendongakkan kepalanya. Ia memegangi dagunya, mengingat-ingat sesuatu. Lalu berkata, "Ada seorang anak yang kabur, mengatakan dia akan menjadi seorang harponis sama sepertimu. Kalau tidak salah, namanya Brun." Mendengar nama itu keluar dari mulut Mao, Bota nampak terkejut karena ia mengetahui pria bernama Brun. "Brun, jadi dia berasal dari sini," gumam Bota. Bota melirik Mao dan bertanya, "Hei Mao, kenapa kau masih berjalan bersamaku?" Mao menjawab, "Kita harus minum untuk merayakan kegagalanmu." Di seberang sana, terlihat Lita menyapa kakaknya. "Bota!" Mao segera melambaikan tangannya dan menyapa Lita, dan Lita balik menyapanya. Bota mendekati Lita dan bertanya, "Di mana Kana?" Lita menjawab, "Aku tidak tahu, aku dari tadi belum melihatnya." Mao yang mendengar Kana tidak ada di sana, merasa kecewa. Melihat ekspresi Mao, Lita bertanya, "Kenapa? Apa kau kemari untuk melihatnya?" Bota berjalan ke pintu dan membukanya sembari berkata, "Aku pulang." Sesampainya di dalam, Bota tidak melihat Kana berada di sana, tapi ia segera menyadari sesuatu di atas meja, yaitu sebuah minuman yang masih panas dengan uapnya. Melihat hal itu, tatapan Bota menjadi tajam, penuh waspada. Dari belakangnya, sebuah pipa besi tiba-tiba menerjang ke arah kepalanya. Bota yang merasakan bahaya dengan sigap menghindarinya. Setelah mundur beberapa langkah, Bota tersenyum. Terlihat Kana berdiri di hadapannya sembari berkata, "Tidak buruk, kau sudah bertambah cepat." Bota menanggapi, "Tunggu Kana." Namun, Kana tidak menghiraukan perkataan Bota dan terus mengayunkan pipanya tanpa ampun ke arah Bota. Setelah memojokkan Bota, Kana berkata, "Apa bertanya satu-satunya hal yang kau bisa?" Bota segera memberitahu Kana, "Tunggu sebentar Kana, kita ada tamu."
Kana, aku mendengar suaramu, panggil Mao yang tiba-tiba membuka pintu rumah. Mendengar suara Mao, tiba-tiba Kana terjatuh sembari memegangi kepalanya. Aduh, kepalaku, ucap Kana. Di hadapannya, Mao melihat Bota yang memegang sebilah besi dan Kana yang terduduk lemas di hadapan Bota. Dengan wajah yang memelas, Kana berkata ke Mao, Tuan Mao, syukurlah kau ada di sini. Sontak saja, Mao langsung menatap Bota dengan tajam. Melihat kesalahpahaman ini, Bota langsung bermandikan keringat dan tangannya gemetaran. Prawok! Tiba-tiba Mao memukul Bota sembari berkata, beraninya kau memukul kakakmu yang lembut. Bota menjawab, siapa yang kau bilang lembut? Kana menatap Bota dengan tajam dan memberinya instruksi untuk diam. Bota yang melihat ancaman Kana hanya melongo dan pasrah diajar oleh Mao. Kini kita beralih ke dalam lautan. Di kedalaman laut yang sunyi dan gelap, di antara reruntuhan yang tersembunyi, dua penjelajah menyelam dengan penuh semangat, berburu harta karun. Mereka merasa menjadi yang pertama menginjakan kaki di tempat itu, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Namun yang mereka temukan hanyalah barang-barang usang, mesin cuci berkarat, dan peralatan rusak. Mereka hanya bisa berandai-andai, membayangkan menemukan jackpot besar seperti Jago Gusto. Saat mencoba membongkar salah satu mesin, tiba-tiba sebilah besi tajam menembus tubuh salah satu dari mereka. Pria itu terkejut, tubuhnya menegang, kesulitan bernafas saat darahnya bercampur dengan air. Dengan sisa tenaga, ia meronta, namun perlahan kesadarannya menghilang dan ia tenggelam dalam keheningan laut. Rekannya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri melihat darah merah pekat mengalir keluar dari baju selam. Nafasnya memburu, matanya liar mencari tahu siapa yang telah menyerang mereka. Dan saat itulah, di antara bayangan reruntuhan, sosok misterius muncul. Sosok itu mengenakan baju selam tua yang usang, namun bagian kacanya telah pecah, membuat wajahnya tampak gelap dan menyeramkan seperti hantu laut. Pria yang masih hidup mulai gemetar, ketakutan setengah mati. Namun, sebelum sempat melarikan diri, bilah besi kembali terhunus, menembus tubuhnya. Setelah memastikan kedua penjelajah itu tidak bergerak, sosok misterius itu menyeret mereka ke dalam reruntuhan, menghilang dalam kegelapan laut, entah kemana. Dan kini, kita kembali ke permukaan yang sedang diterjang badai, tepatnya di kediaman Bota. Lita yang mendengar petir menyambar, berteriak ketakutan sembari menutupi telinganya. Kana yang berbaring di kasur sebelah mencoba menenangkannya. Tidak apa-apa Lita, badannya akan segera berhenti. Lita yang ketakutan berkata, aku takut Kana, bisakah kita tidur bersama? Kana menjawab, kasurnya terlalu kecil. Tidak menghiraukan perkataan Kana, Lita segera turun dari kasurnya dan melompat memeluk Kana sembari berkata, kita hanya harus berpelukan dengan sangat erat seperti ini. Ayah selalu memelukku saat tidur kapanpun ada badai. Bota yang mendengar hal itu mulai kesal dan berkata, bodoh, berapa lama lagi kau akan tetap membicarakan tentang ayah? Mendengar perkataan kasar Bota, air mata mulai menggenang di pelupuk mata Lita. Suasana di antara mereka langsung hening, seakan waktu berhenti sejenak. Kesedihan memenuhi ruang di antara mereka, namun tak satu pun kata terucap, karena mereka tahu mengungkapkannya hanya akan membuat segalanya semakin menyakitkan. Lita memeluk Kana dengan hangat sembari berkata, Kana, kau seperti kakak bagiku. Kita makan bersama, tidur bersama. Ini seperti kita keluarga sungguhan. Mendengar perkataan Lita, Kana terdiam sejenak, dan tiba-tiba ingatan tentang keluarganya terlintas dalam kepalanya. Ia bergumam dalam hati, keluarga, kita keluarga. Bahkan sejak hari itu, aku ingin melupakan kenangan indah tentang masa laluku, karena memikirkan itu sangat sedih dan juga menyakitkan. Aku penasaran, seperti apa rasanya memiliki keluarga. Setelah teringat hal itu, Kana mengamati wajah imut Lita, lalu membelai rambutnya. Setelah membelai rambutnya, Kana menatap tangannya dan bergumam, keluarga. Singkat cerita, badai telah berlalu. Sinar matahari mulai menyinari daratan pelabuhan oasis. Terlihat Bota dan Kana yang sedang menuju ke suatu tempat. Bota bertanya, latihan lagi? Kana hanya diam, tidak menjawab. Bota menegaskan pada Kana, aku sudah siap, aku dapat bertarung kapanpun dibutuhkan. Tapi tempat ini... Kana bertanya, apa ini terlalu damai?
Bota menjawab, "Ya, seperti itulah." Kana bertanya kembali, "Itu aneh, apa kedamaian ada masalah?" Bota menjawab, "Aku bahkan tidak tahu seberapa kuat aku ini, karena semua yang aku lakukan hanya latihan. Aku ingin membuktikan diriku sendiri." Kana tiba-tiba menatap Bota dengan tajam dan bertanya, "Apa itu yang kau mau untuk membuktikan dirimu sendiri?" Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba Bota diliputi keraguan. Kana menjelaskan, ada harponis yang membahayakan hidup mereka untuk mendapatkan bintang lebih. Keserakahan, kebanggaan, kesombongan, hal-hal inilah yang mengendalikan mereka, dan mereka selalu yang pertama mati. Jangan pernah membuat kesalahan yang sama seperti mereka. Di saat mereka berdua sedang mengobrol serius, mereka dikejutkan oleh warga yang berkumpul di tepi laut. Warga sangat terkejut melihat apa yang ditemukannya. Bota pun segera mendekat dan melihat apa yang terjadi. Mau berkata ke Bota, "Sepertinya ini terhanyut terbawa badai tadi malam." Bota dan Kana terkejut ketika melihat apa yang berada di hadapannya. Sesuatu yang mirip cumi-cumi dengan kaki dan tangan manusia yang menonjol keluar. Terlihat menjijikan. Melihat hal itu, para warga mulai bertanya-tanya, apakah benda itu memakan manusia? Mereka juga teringat bahwa penyelam yang pergi juga masih belum kembali sampai sekarang. Mau mengambil bilah besi, lalu berkata, "Terlepas dari apa ini, kita tidak bisa membiarkan ini diam di sini. Ayo kita potong-potong ini dan lemparkan kembali ke laut." Mau menusukkan besinya ke benda itu, namun benda itu tiba-tiba memberontak. Ia hidup dan mulai menggeliat. Warga yang melihat hal itu panik dan segera berlari menjauh. Namun, ketua telah tiba di tempat keributan, lalu mendekati benda aneh itu dan menusukkan tombaknya. Cawak! Ketua menusukkan tombaknya tanpa ragu. Terlihat tidak ada rasa takut sedikit pun ketika ia menancapkan besi tajam itu. Benda yang menggeliat itu perlahan mulai diam dan mati. Bota yang penuh penasaran bertanya pada ketua, "Ketua, apa itu? Apa monster laut?" Ketua menjawab, "Desa kita tidak memiliki sesuatu seperti monster laut, Nak Bota." Dengan tatapan tanpa emosi, ketua melanjutkan, "Ini hanyalah ikan mati." Mendengar hal tersebut, Bota hanya terdiam, sedangkan Kana ekspresinya menunjukkan ia merasakan sebuah kejanggalan. Kini kita beralih bersama Lita yang sedang menjemur kain basah. Sembari menjemur, ia bersenandung. Tapi di belakangnya, dari dalam air, muncul sosok misterius. Merasakan ada sesuatu yang mendekat, Lita segera menengok ke belakang, dan ia melihat seseorang menggunakan pakaian selam muncul di permukaan dan memperhatikannya. Sosok itu perlahan keluar dari permukaan dan berjalan mendekatinya. Lita yang melihatnya semakin mendekat menjadi panik. Tapi, sosok itu tiba-tiba terjatuh dan perlahan membuka helmnya, dan ia ternyata adalah seorang manusia, dan terlihat dirinya sedang tidak baik-baik saja. Lita mengenali orang itu dan berteriak, "Tuan Mori!" Lita yang khawatir segera mendatanginya dan segera menolongnya. "Bertahanlah Tuan Mori!" ucap Lita penuh kekhawatiran. Darah menyembur dari mulut Pak Mori. Lita panik dan berteriak, "Adakah yang bisa membantu kami? Seseorang, tolong!" Pak Mori tiba-tiba menggenggam erat tangan Lita, lalu berkata sambil menatap penuh ketakutan, "Lari! Mereka ada di sana. Monster laut. Ada monster laut di sana." Setelah mengatakan hal itu, Pak Mori langsung kehilangan kesadaran. Kini kita beralih ke ruang pertemuan. Kabar tentang kondisi Pak Mori dan kata-kata terakhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh pelabuhan Oasis. Suasana di sana terlihat sangat gaduh. Mereka berdebat dengan nada tinggi. Ada yang mengatakan tambang harus dihancurkan demi keamanan. Bagaimana cara bertahan hidup jika monster laut menyerang? Dan apa gunanya uang ketika semuanya mati? Bota bertanya ke Lita, "Apa dia benar-benar mengatakan monster laut?" Lita menjawab, "Iya, aku mendengarnya sendiri." Melihat kegaduhan itu, ketua menggebrak meja, lalu berkata, "Seperti yang sudah kalian semua ketahui, desa kita adalah zona aman dari monster laut. Ini mengingatkanku tentang insiden 3 tahun lalu." Teringat insiden itu, suasana hati orang-orang di ruangan itu menjadi sedih. Ketua menceritakan insiden itu. Para penyelam bilang mereka diserang oleh monster laut dan menyebabkan keributan besar. Tapi ternyata mereka sebenarnya hanya bertarung satu sama lain. Jadi mereka dapat mengambil harta peninggalan besar untuk diri mereka sendiri.
orang serakah bertindak terlalu jauh dan saling membunuh hanya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar. Dan tahun lalu, ada seseorang yang menyebarkan rumor tentang monster laut di daerah B3. Semua itu adalah kebohongan untuk menghentikan para penyelam pergi ke sana. Insiden seperti itu sudah terjadi dari waktu ke waktu. Mendengar penjelasan ketua, orang-orang mulai tenang dan membenarkan bahwa keberadaan monster laut hanyalah akal-akalan dari seseorang yang licik. Ketua melanjutkan perkataannya. Berdasarkan yang terjadi di masa lalu, kita tidak bisa mempercayai perkataan Tuan Mori langsung dan dengan mudahnya menghancurkan tambang. Bota tiba-tiba menyela. Kenapa orang yang sekarat harus berbohong? Itu mungkin upaya terakhirnya untuk memperingati warga desa dari bahaya. Lita menambahkan, itu benar, Tuan Mori benar-benar ketakutan. Dia bilang ada monster laut dan dia juga bilang untuk menjauh. Mendengar perkataan Bota dan Lita, orang-orang mulai bimbang karena Pak Mori bukanlah tipe orang pembohong. Ketua yang mendengar hal itu hanya terdiam, tidak menyangkal. Jago Gutsu tiba-tiba berkata, kalau begitu, aku akan pergi dan memeriksanya. Mendengar perkataan itu, pandangan semua orang langsung tertuju padanya. Jago menjelaskan, kita tidak bisa menyerah pada barang-barang berharga yang ditinggalkan nenek moyang kita. Aku akan pergi dan memeriksanya jika di sana benar-benar ada monster laut. Lita yang khawatir bertanya, tapi Tuan Jago, bagaimana jika di sana benar-benar ada monster laut seperti yang dikatakan Tuan Mori? Jago menjawab, jangan khawatir gadis muda, kami akan menghancurkan mereka jika mereka muncul. Kami berkas harponis dari kota mengapung. Perkenalkan dulur, mereka adalah rekan Jago. Dia adalah Sonia dan dia adalah Gong Taipak. Mendengar fakta itu, semua orang sangat terkejut karena yang berada di kerumunan hanya memperhatikan, dan Bota yang mengetahui fakta itu terkejut layaknya orang-orang di sekitarnya. Bota memperhatikan lengan Sonia dan terlihat tidak ada bintang di sana. Melihat hal itu, Bota merasa mereka tidak terlalu berpengalaman. Ketua yang mengetahui Jago dulunya seorang harponis sangat senang. Ia berjalan mendekati Jago dan berkata, penjelajah Jago Gusto, bekas harponis, sungguh melegakan. Tolong periksa jika oasis aman untuk kita. Semua orang yang mendengar Jago akan memastikan keadaan tambang sangat berterima kasih padanya. Bota yang berdiri di sana tidak dapat menahan jiwa petualangnya, lalu berkata lantang, Aku ingin pergi juga. Mendengar hal itu, ketua merasa khawatir dan bertanya pada Bota, Nak Bota, aku menghargai pemikiranmu, tapi apa kamu yakin? Bota menjawab, aku tidak akan menghambat mereka. Bukankah itu akan lebih baik lagi jika ada tambahan orang lain yang ikut? Jago menjawab, benar, dia setidaknya dapat membawa barang-barang kita. Aku mengizinkannya. Sonia mendekati Bota dan berkata, kau anak yang cukup imut. Bota merasa canggung dengan hal itu, tapi Sonia tiba-tiba menjilat wajahnya dan berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Kana dan Lita merasa jijik melihat hal tersebut, sedangkan Bota pikirannya tiba-tiba kosong dan wajahnya memerah. Gong Tai menyuruh Sonia berhenti untuk menggoda Bota. Sonia menanggapi, menggoda? Aku serius tahu. Sonia melirik Bota dan melanjutkan perkataannya, itu aneh, dia terlihat seperti pria yang luar biasa bagiku. Terlihat dua orang mendekati Jago dan meminta untuk ikut eksplorasi. Mereka ingin merebut kembali tubuh temannya yang berada di reruntuhan. Jago pun menyetujui permintaan itu dan menjadwalkan penjelajahan akan dilakukan esok hari. Singkat cerita, hari telah berganti esok. Lita yang khawatir dengan Bota berusaha menghentikannya. Tidak Bota, bagaimana jika di sana benar-benar ada monster laut? Bota tersenyum pada Lita dan menjawab, itulah kenapa aku harus pergi. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Lita menanggapi, kesempatan? Apa artinya itu? Kok bisa mati di sana? Kana bertanya pada Bota, Bota, apa kau benar-benar harus pergi? Bota menjawab, iya. Kana terdiam sejenak, merasa khawatir. Kemudian ia meyakinkan dirinya sendiri, lalu tersenyum pada Bota dan berkata, semoga beruntung kalau gitu. Lita yang melihat Kana malah menyetujuinya terlihat bingung. Setelah mendapatkan restu dari Kana, Bota melambaikan tangannya, lalu segera pergi menuju kapal selam bersama timnya. Lita bertanya penuh kesal pada Kana, Kana, kenapa kau tidak mencoba untuk menghentikannya? Kana menjawab, aku tidak bisa Lita. Dia menempa jalannya sendiri di dunia ini.
dia sudah dewasa. Terlihat kapal selam sudah menyelam, siap untuk eksplorasi. Orang-orang yang berada di dalamnya nampak tegang karena tidak tahu apa yang menunggunya di bawah sana. Di dalam ketegangan itu, Sonia menggoda Bota. "Wow, itu cukup sulit. Apa kau suka berlatih? Di sini agak sedikit sempit ya kan? Apa kau ingin aku duduk di pangkuanmu?" Melihat Sonia yang terus menggodanya, Bota jadi gugup dan bergumam dalam hati. Perempuan ini menakutkan. Kenapa dia melakukan ini? Apakah itu berarti aku sebenarnya tampan? Salah satu dari mereka bertanya penuh penasaran ke Jako. "Jako, kenapa orang luar sepertimu pergi sejauh ini untuk membantu kami?" Jako menjawab, "Aku mempunyai seorang putri. Dia mati oleh wabah ikan saat umurnya 6 tahun. Bota yang baru mendengar penyakit itu nampak terkejut. Jako melanjutkan penjelasannya. "Jika kami memiliki obat berasal dari dalam warisan kemarin, kami bisa menghentikan penyebarannya. Kita memerlukan warisan yang nenek moyang kita tinggalkan. Kita tidak bisa membiarkan tambangnya dihancurkan." Terlihat kapal selam telah sampai di tempat tujuan. Gong Tai sebagai nahkoda berkata, "Kita hanya bisa menyelam sejauh ini menggunakan kapal selam. Semuanya bersiaplah menyelam." Terlihat semua orang telah menggunakan pakaian selamnya dan mulai melakukan eksplorasi. Jako memberikan isyarat pada rekannya untuk tetap bersama agar tidak ada yang tersesat. Bota yang pertama kali melakukan misi seperti ini merasa sangat gugup. Dalam hati ia berkata, "Ini dia, menemukan orang yang hilang dan memastikan keberadaan monster laut. Ini adalah tujuan misi ini." Terlihat mereka telah sampai di sebuah lorong yang gelap dan akan memasukinya. Tapi cerita berpindah sejenak di ruang kendali pelabuhan Oasis. Operator berkata pada ketua, "Ketua, grup pencari sudah sampai di wilayah D7. Orang yang berbisik pada ketua, kita sebut saja si Kumis. Si Kumis berbisik kepada ketua, "Bagaimana jika mereka menemukan tempat itu, ketua?" Ketua menjawab dengan pelan, "Tidak ada yang pernah pergi ke sana dan hidup untuk menceritakan kisahnya." Kini kita beralih ke dalam reruntuhan yang gelap bersama Jako dan timnya. Dalam pencarian mereka menemukan sebuah linggis yang tersangkut di mesin cuci. Linggis milik Taiho. Taiho adalah seseorang yang sebelumnya ditusuk oleh sosok misterius yang dikenal sebagai hantu laut dalam dan kemudian diseret ke dalam reruntuhan. Menyadari bahwa mereka telah menemukan petunjuk penting, Jako segera mengambil keputusan untuk membagi tim menjadi 2 guna memperluas area pencarian. Jako dan Gong Tai akan menjelajahi sisi utara, Sonia dan Bota akan menyusuri bagian barat. Sementara itu, anggota tim lainnya akan mengeksplorasi area sekitar sebelum memutuskan untuk masuk lebih dalam. Setelah menjelajah selama 30 menit, mereka semua sepakat untuk kembali ke lokasi awal, tempat linggis Taiho ditemukan, guna berkumpul dan mendiskusikan temuan mereka. Kini kita bersama Bota dan Sonia yang menyusuri reruntuhan bagian barat. Bota yang gugup bergumam dalam hati, "Aku hampir tidak bisa melihat. Rasanya seperti monster akan keluar dari kegelapan kapan saja. Setiap langkah membuatku gugup." Tiba-tiba, tatapannya penuh tekad dan melanjutkan, "Majulah, aku akan mencapik-capikmu." Sonia yang berada di dekat Bota penasaran dengan senjatanya, lalu bertanya, "Wah, itu pedang yang bagus. Itu pedang gas ya kan? Di mana kau mendapatkannya?" Tiba-tiba Bota menyuruh Sonia untuk diam dan tatapannya dipenuhi kewaspadaan. "Apa kau dengar itu?" tanya Bota. Sonia menjawab, "Maksudmu suara imutku?" Bota menanggapi, "Diamlah dan dengar baik-baik." Mereka berdua menatap lorong gelap yang berada di hadapannya dan mendengarkan dengan seksama. Sonia berkata, "Aku tidak mendengar apa-apa." Bota tetap fokus. Dalam hati ia berkata, "Ini adalah..." Ia membuka matanya lalu berkata, "Aku yakin aku mendengar suara tetesan air." Sonia menanggapi, "Tetesan air? Kau pasti bercanda. Mengapa kau mendengar tetesan air di dalam air?" Bota segera bergegas dan meminta Sonia untuk mengikutinya. Bota dan Sonia terus bergerak masuk lebih dalam ke dalam reruntuhan. Setelah menemukan jalan buntu, Bota mengarahkan senternya ke atas dan betapa terkejutnya ia ketika melihat permukaan air di sana. "Permukaan air?" tanyanya dengan ekspresi terkejut. Melihat hal itu, Bota dan Sonia bergegas naik ke atas dan sampai ke permukaan. Sesampainya di sana, mereka segera naik ke daratan, lalu melihat sekitaran. Bota bertanya ke Sonia, "Kau bisa mendengar itu?" Sonia menjawab, "Itu luar biasa." Bota dan Sonia membuka helmnya.
Mereka sangat takjub ketika menghirup udara segar. Namun Bota segera dikejutkan dengan pemandangan yang tak terduga. Di dalam sana terlihat sebuah ruangan yang begitu luas tanpa digenangi oleh air. Tidak disangka di dalam air ada tempat seperti ini, ucap Bota. Namun ia segera dibuat terkejut kembali ketika melihat apa yang ada di bawahnya. Sebuah tumpukan tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Bota bertanya-tanya, apa ini semua tengkorak? Tempat apa ini? Tanya Sonia. Merasakan kehadiran seseorang, Bota dan Sonia langsung menengok ke belakang dengan jantung berdegup kencang. Terlihat di dalam kegelapan itu ada seseorang menggunakan pakaian selam dan mengamati mereka. Orang itu perlahan mendekati mereka. Seorang yang selamat? Tanya Bota penuh penasaran. Orang itu tiba-tiba terduduk lemas. Melihat hal itu, Bota segera mendekatinya sembari bertanya, apa kau tidak apa-apa? Menemukan seseorang, Sonia segera memberi kabar pada Jago melalui alat komunikasi. Jago, kami menemukan orang yang selamat. Cepatlah kemari. Mengerti, kami akan segera ke sana, jawab Jago. Bota berkata ke Sonia, kita harus mengobatinya dulu. Namun, tangan orang itu tiba-tiba mengarah ke wajah Bota dan menggenggam erat kepalanya, lalu mengangkatnya. Bota dan Sonia pun bingung dengan apa yang dilakukan orang itu. Orang itu tidak menjawab dan malah membanting Bota dengan keras ke tanah. Dan ketika Bota terduduk penuh kebingungan, orang itu memungut pedang Bota dan bersiap menebaskannya ke tubuh Bota. Bota dengan sigap berguling menghindari tebasan orang itu. Bota yang kebingungan masih kesakitan dan bertanya-tanya apa yang sedang orang itu lakukan. Sedangkan Sonia sendiri sangat panik ketika melihat orang itu akan menghunuskan pedangnya kembali ke Bota yang masih terduduk lemas. Sebelum orang itu menebaskan pedangnya, Sonia dengan cepat bergerak ke belakang orang itu, lalu menebas orang itu menjadi dua. Badan bagian atasnya berguling di tanah dan badan bagian bawahnya terduduk mengucurkan darah di hadapan Bota. Sonia berkata, ini adalah si bajingan yang membunuh kawannya sendiri. Namun, pada tubuh bagian bawah orang itu tiba-tiba mengeluarkan gumpalan daging yang menjijikan. Sebuah tentakel muncul dan meluncur ke arah Sonia, lalu menangkapnya. Sonia berteriak panik ketika ia dilahap oleh seonggok daging yang menangkapnya. Sonia yang berada dalam genggaman daging itu akan dilahapnya hidup-hidup. Brawak! Namun, sebelum Sonia dilahap, Bota dengan cepat memukul daging hidup tersebut dan Sonia berhasil diselamatkan. Namun, daging itu belum kalah. Ia masih menggeliat di hadapan Bota, lalu merayap dengan cepat siap melahap kembali. Ketika mulut daging itu sudah terbuka lebar, Bota menarik tuas pedangnya. Pedangnya meluncur dan menusuk daging itu sampai terhempas menancap di dinding. Dan dengan ini sudah dipastikan daging hidup itu telah mati. Bota dan Sonia mendekati daging itu dan mereka langsung berkeringat dingin ketika melihatnya dengan seksama. Sonia bertanya-tanya, apa itu monster laut? Bota yang melihat daging itu dengan seksama bergumam dalam hati, itu terlihat mirip dengan yang terdampar di tepi laut. Apa itu berarti ketua mengetahui sesuatu? Perkataan ketua tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Desa kita tidak memiliki sesuatu seperti monster laut, nak Bota. Bota menjadi bingung bukan main dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Kini kita beralih dulu ke pelabuhan Oasis, tepatnya di sebuah restoran. Terlihat Lita yang bekerja sebagai pelayan di restoran tersebut. Lita mengantarkan makanan sembari tersenyum dan berkata, selamat nikmati makananmu, silahkan katakan padaku jika kalian membutuhkan apapun. Mao dan rekannya sangat terpesona oleh keimutan Lita, menganggapnya sebagai malaikat kecil. Mereka juga merasa bahwa Lita telah tumbuh dewasa dengan baik selama 4 tahun terakhir, sementara seluruh desa mengalami banyak perubahan sejak kedatangannya. Di sisi lain, terlihat Kana, si koki kematian, memotong ikan segar dengan kecepatan luar biasa. Bahkan koki yang telah bekerja di sana selama 20 tahun pun sampai melongo melihat keahlian pisau Kana, begitu cepat dan presisi. Mission complete, ucap Kana sembari memberikan potongan ikan segar kepada koki. Koki bertanya kepada Kana, hah? Apa yang kau lakukan, Kana? Apa yang terjadi dengan ikannya? Kana menjawab, aku memotong-motongnya. Terlihat saking tipisnya potongan Kana, daging ikan segar itu malah berterbangan saat tertiup angin. Melihat hal itu,
Koki memutuskan untuk memotong ikannya sendiri dan menyuruh Kana untuk membantu memasak. Dalam hati, Koki berkata, "Aku menyewanya karena kemampuan pisaunya, tapi dia tidak memiliki selera memasak. Kurasa dia akan membaik dengan seiringnya waktu." Nampak Kana sedang membakar ikan, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Kana mengangkat ikan gosong sembari berkata penuh bangga, "Ikan terasa paling enak saat dimasak matang." "Tidak, itu gosong, Kana. Ya ampun!" teriak Koki penuh panik melihat kelakuan Kana. Di sela-sela kegaduhan itu, tiba-tiba terdengar suara piring bergelontang. Kana dan Koki segera menengok apa yang terjadi. Ternyata Lita tergelincir dan tidak sengaja menjatuhkan makanan yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Koki dan Kana sangat terkejut. Lita yang merasa bersalah merasa sedih dan segera meminta maaf. Namun, siapa sangka, alih-alih memarahi, semua orang malah mengkhawatirkan keadaan Lita. Tapi di dalam restoran itu, ada seseorang yang merasa jengkel dengan Lita. Ia membanting gelasnya dan berkata, "Oi pemilik, karyawan sialanmu mengotori sepatuku. Apa yang akan kau lakukan dengan ini?" Merasa asing dengan orang itu, mau bertanya ke rekannya, "Siapa orang itu?" Rekannya menjawab, "Dia baru tiba kemarin dan tidak berhenti membual tentang bagaimana dia dulu adalah seorang bajak laut. Dia orang yang paling tidak ramah." Mendengar komplain dari customer, Koki dan Lita segera meminta maaf padanya. Namun, tiba-tiba Kana memasang badan dan berkata, "Maafkan aku, Tuan. Aku akan segera membersihkannya." Kana dengan kain lapnya mengusap sepatu milik si botak. Si botak yang sepatunya dilap oleh Kana memperhatikan susu. Si botak pun mulai menggoda Kana. "Ohohoho, bodinya mantap sekali. Dan kau juga imut." Tanpa pikir panjang, si botak langsung memeluk Kana dan berkata, "Jangan khawatir tentang membersihkannya. Ayo kita minum saja. Aku akan melupakan masalah ini. Oke, minumlah." Kana terdiam sejenak. Tiba-tiba, api membara muncul di sekitarnya. Rita yang melihat Kana mulai membara sangat panik dan bergumam dalam hati, "Oh tidak, Kana mungkin akan membunuhnya jika dia terus melakukan ini." Tapi tenang lur, kekasih Kana telah beranjak dari tempat duduknya. Melihat kekasihnya diperlakukan seperti itu, mau marah. "Jauhkan tangan kotormu itu darinya. Beraninya kau meletakkan tanganmu di kanaku." Si botak hanya menatap Mau dengan tajam. Mau mendekati si botak dan menantangnya. "Bangun brengsek, aku akan memberimu pelajaran." Si botak yang mendengar hal itu mulai beranjak dari kursinya. Si Mau yang melihat badan si botak malah melotot ketakutan. Si botak yang berdiri di hadapan Mau bertanya, "Kau tadi bilang apa? Kau ingin mati ya?" Kana yang melihat si botak mulai serius merasa khawatir. Sementara itu, semua orang di restoran justru menyoraki Mau. "Ayo Mau, bunuh dia!" Namun, Mau sendiri justru bermandikan keringat dingin. Meski begitu, tekadnya sudah bulat. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, lalu berteriak dengan lantang, Kana ada di bawah perlindunganku!" Tanpa ragu, Mau meluncurkan bogem mentahnya ke arah si botak, yang justru tampak kegirangan dan siap meladeninya. Namun, di saat semua mata tertuju pada pertarungan itu, Kana yang memegang sebuah garpu bertindak lebih cepat dari yang bisa dilihat manusia. Dalam sekejap, ia menusukkan garpu itu ke perut si botak. Si botak langsung terdiam, membeku. "Mak perawat!" Di saat yang sama, tinju Mau mengenai wajah si botak dengan telak. Tapi anehnya, si botak masih berdiri. Dengan tatapan penuh dendam, ia bersiap membalas dengan pukulan mautnya. Melihat itu, Kana diam-diam mengayunkan kakinya dan menekel si botak dari samping. Berawak! Si botak terjatuh ke belakang, kepalanya membentur meja dengan keras, dan dia langsung tak sadarkan diri. Suasana restoran mendadak hening. Dalam beberapa detik, semua orang terdiam keheranan. Sudah berakhir? Mau sendiri tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap kepalan tangannya dengan penuh kebingungan. Beberapa detik kemudian, sorakan kemenangan meledak di seluruh restoran. Mereka merayakan kemenangan Mau yang dianggap telah mengalahkan si botak hanya dengan 1 pukulan. Mau yang kini mulai percaya diri, langsung menyombongkan diri. "Hahaha, aku tahu aku ini kuat. Semuanya lihat kan?" Mau memamerkan ototnya dengan bangga. "Jangan khawatir Kana, aku akan melindungimu." Namun, Mau melirik sekelilingnya.
"Kana?" ucapnya sambil mencari Kana yang tiba-tiba menghilang. Koki berkata, "Dia sudah pergi." Mau matanya membelalak dan ia mulai ingah-ingih kebingungan. Kini kita beralih di atap restoran bersama Lita dan Kana. Terlihat Lita terduduk sedih sembari berkata ke Kana, "Maaf Kana, aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku karena aku sangat mengkhawatirkan Bota." Kana diam sejenak, lalu mengelus kepala Lita. Kana tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir Lita, Bota akan baik-baik saja." Lita yang berlinang air mata bertanya, "Benarkah?" Kana menjawab dengan senyuman, "Bota sudah berlatih keras selama ini. Dia sudah berusaha keras tanpa beristirahat sehari pun. Aku mungkin sudah mengatakan padanya berhenti bersikap sombong, tapi aku tahu lebih baik dari siapapun kalau Bota memiliki bakat lebih dari siapapun." Kini kita beralih ke dalam reruntuhan bersama Bota dan tim. Terlihat Jako, Gongtai dan 2 orang lainnya sudah berkumpul bersama Bota. Mereka mengamati monster yang sudah terbunuh di sana. Meski ketakutan, Bota terus mengamati monster yang telah ia bunuh. Bota tersenyum lega dan bergumam dalam hati, "Aku mengalahkannya dengan kedua tanganku. Aku dapat melakukannya. Latihanku selama ini tidaklah sia-sia. Aku dapat memburu mereka sekarang." Seseorang bertanya, "Monster apa ini?" Jako memungut tengkorak yang berada di bawah kakinya dan bertanya-tanya, "Apa yang semua tengkorak-tengkorak ini lakukan di sini?" Gongtai mengamati monster itu dengan seksama dan bertanya-tanya, "Ini tidak mungkin manusia. Apa sebenarnya ini?" Gongtai melirik Bota dan bertanya, "Oi nak, apa kau benar-benar membunuhnya? Kau akan menyesalinya jika aku menemukan kalau kau berbohong." Mendengar perkataan itu, sontak saja Bota marah. Melihat mereka berdua mulai bertengkar, Sonia berkata ke Gongtai, "Hei, hentikan itu, dia sudah menyelamatkanku." Jako bertanya ke Sonia, "Sonia, apa itu cuma ada satu?" Sonia menunjuk terowongan sembari berkata, "Aku tidak tahu, dia datang dari sana." Melihat terowongan itu sangat mencurigakan, Jako memutuskan untuk memeriksanya. Terlihat Jako dan tim mulai menyelusuri terowongan itu dengan air yang menggenang selutut. Mereka nampak takjub ketika berpikir ada tempat seperti itu di bawah air. Tapi tentunya ada alasan kenapa tempat ini ada. Bota yang melihat dalamnya terowongan mulai gugup dan bergumam dalam hati, "Ini sangat besar, ini bahkan entah terhubung kemana." Terlihat sebuah tentakel muncul di belakang Bota. Merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya, Bota langsung menengok ke belakang sembari mengarahkan senjata harponnya. Namun, ketika melihatnya, ia tidak menemukan apa-apa. Di sisi lain, Bota merasa ada sesuatu yang bergerak di sana. Di saat ia dipenuhi keraguan, tiba-tiba rekannya menemukan sesuatu dan berteriak, "Hei, coba lihat, warisan besar! Ada banyak sekali warisan di sini!" Jako segera memperingatkan mereka, "Berhenti terlalu bersemangat, lihatlah dengan seksama." Terlihat kotak besi warisan besar telah terbuka dan semuanya kosong. Sonia yang sudah berada di ujung lorong menemukan sesuatu yang mengejutkan dan memerintahkan teman-temannya untuk segera melihatnya. Jako dan tim yang telah tiba di sana mendongak tidak percaya dengan apa yang mereka temukan. Mereka menemukan setumpuk kotak besi warisan besar. Dengan perasaan penuh bahagia, mereka segera mengecek kotak besi itu dan terlihat semuanya dalam kondisi utuh dan bagus. Jako termenung dalam takjub, lalu berkata, "Aku mengerti, ini adalah tempat berlindung yang leluhur kita buat untuk persiapan malapetaka. Jadi semua orang mati, dan yang tersisa hanyalah barang-barang ini. Tempat berlindung ini tetap utuh selama ini. Semua warisan besar yang kita temukan berasal dari sini." 2 orang memegang kotak besi itu dan berteriak penuh semangat, "Kita kaya!" Namun, Bota yang merasakan kejanggalan segera menyadari sesuatu. Bota segera mendongak ke atas dan betapa terkejutnya ia ketika melihat sekumpulan monster yang menempel di atas sana. Bota yang wajahnya dipenuhi keringat segera mengingatkan rekannya, "Berhenti banyak tingkah dan keluarkan senjata kalian." Mendengar peringatan Bota, Jako dan Gongtai segera menengok ke atas dan mata mereka langsung terbelalak. Terlihat tidak hanya ada 1 atau 2 monster saja, tapi ratusan. Monster itu menempel di atas memenuhi ruangan dari ujung ke ujung. Sontak saja mereka ketakutan setengah mati. Agar memudahkan Mimin untuk mengingat, kita sebut saja
Dua orang ini Sopo dan Jarwo. Rambut pendek Sopo, yang rambut panjang Jarwo. Jago bertanya-tanya, penyelam? Apa mereka orang-orang yang dilaporkan menghilang? Di dalam kepanikan itu, Bota yang berada di samping Jago nampak tenang dan berkata, aku pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Ini sama seperti waktu itu. Ini adalah sarang mereka. Mendengar hal itu, mereka tambah panik lagi. Namun, Jago berusaha menenangkan mereka. Tenanglah semuanya. Lihat, mereka semua masih tidak aktif. Ayo kita keluar dari sini selagi masih bisa. Mereka perlahan meninggalkan tempat itu dengan tubuh gemetaran. Namun, di saat mereka melangkahkan kakinya, salah satu dari mereka senjatanya tidak sengaja menabrak besi. Sesaat tabrakan itu terjadi, monsternya tiba-tiba berdenyut. Mereka langsung mendongak penuh panik mendengar denyutan itu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba monsternya jadi tenang kembali. Gongtai memperingatkan rekannya untuk berhenti bernafas dengan keras dan segera pergi. Bota dan tim terus melangkah maju meski diselimuti ketakutan. Dalam hatinya, Bota bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa tidak ada seorang pun yang tahu tentang ini karena mereka berakhir menjadi seperti itu? Namun, dalam ketegangan itu, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh ke air. Mendengar hal itu, Bota dan tim segera menengok ke belakang dan menyiapkan senjata mereka. Ternyata, ketika mereka mengarahkan senternya ke tempat sesuatu yang jatuh itu, ternyata sesuatu itu adalah monster. Jago dan tim malah saling bertatapan dengan monsternya. Namun, monster itu segera kabur masuk ke terowongan. Bota dan Sonia hanya terdiam dalam kebingungan, sedangkan Jarwo malah ketakutan setengah mati. Diliputi dalam ketakutan, ia tidak sengaja menginjak tentakel monster yang berada di dalam air. Monster itu pun langsung menjerat kaki Jarwo dan menariknya. Jarwo kini sudah berada dalam genggaman erat monster itu. Bota dan Jago yang dalam kepanikan hanya bisa terdiam, bingung harus berbuat apa. Jarwo berteriak sekencang mungkin ketika monster itu akan melahapnya. Makrenyes. Jarwo meninggal seketika dikunyah habis oleh monster itu. Monster itu sekarang berjalan perlahan mendekati Bota dan tim sembari membuka mulutnya lebar-lebar. Monster itu tiba-tiba melesat tidak sabar menyantap hidangan lezat di hadapannya. Jago dan tim langsung menembakkan senjata harponnya. Peluru terus menancap ke daging monster itu, tapi monster itu tidak berhenti bergerak sedikit pun dan terus melaju. Dan kini mulutnya yang besar siap melahap mereka yang ada di hadapannya. Namun, sebuah tongkat besi tiba-tiba melesat di depan Bota dan menghantam monster itu begitu keras. Gongtai dengan tongkat besinya berhasil melempar mundur monster itu. Monster itu menjerit kesakitan ketika tubuhnya bermuncratan darah. Namun, teriakan monster itu bukanlah akhir, justru membangunkan monster yang tertidur di atas sana. Suasana pun menjadi tegang. Gongtai berteriak penuh peringatan, mereka semua bangun! Lari! Tambah Jago. Monster-monster itu mulai berjatuhan secara serentak. Genangan air bergelombang tidak karuan membuat mereka kesulitan untuk melarikan diri. Kini monster yang begitu banyaknya telah berkumpul di hadapan mereka dan jalur pelarian mereka telah tertutup. Bota yang melihat monster itu bukannya takut, malah diselimuti oleh tekad yang kuat. Ingatan tentang masa lalunya terlintas dalam pikirannya. Dalam hati, ia berkata, aku bukan anak penakut yang sama seperti waktu itu. Ia menggenggam erat pedang gasnya dan menantang monster-monster itu. Majulah, aku akan menghancurkan kalian semua. Terlihat para monster perlahan mulai mendekat dan mengepung. Jago dan tim menggunakan formasi melingkar, bersiap menghadapi monster yang berada di hadapannya masing-masing. Sopo berteriak ketakutan. Terlalu banyak, mereka terlalu banyak. Gongtai meminta Sonia untuk menjaga bagian belakangnya. Dengan tongkat besinya, Gongtai siap menghabisi monster di hadapannya. Begitu juga dengan Sonia dengan pedangnya. Para monster mulai menerjang maju. Mereka datang! Teriak peringatan dari Jago. Gongtai dengan kekuatan penuh mengayunkan tongkatnya dan menghantamkan tongkatnya tanpa ampun ke monster yang menerjang. Sopo dan Jago saling melindungi punggungnya dan terus menembak tanpa henti untuk menghentikan pergerakan monster di hadapannya. Sonia dengan pedangnya berusaha melawan sekuat tenaga dan menebas beberapa monster yang terus mengancam. Gongtai terlihat bersiap memukul kembali.
Namun, ia terkejut ketika tongkatnya terhenti dililit oleh tentakel monster. Ketika Gong Tae dalam kebingungan, monster itu segera melilit dan mencekiknya. Gong Tae yang tidak berdaya berteriak, berusaha memberitahu rekan-rekannya. Dalam sekejap, Gong Tae dilahap hidup-hidup. "Gong Tae!" teriak Sonia penuh panik. Nampak Gong Tae mulai digilas di dalam daging yang menjijikan. Namun, tiba-tiba sebuah pedang menembus tubuh monster itu tepat di depan mata Gong Tae. Bota menebas habis monster yang melahap Gong Tae dan berhasil menyelamatkan Gong Tae dari kematian. Semua orang yang melihat aksi Bota sangat keheranan. Bagaimana tidak heran, Bota yang seorang bocah membelah monster-monster itu dengan mudahnya. Ia bukannya menjauh, justru melesat ke hadapan monster yang berkumpul di hadapannya, lalu menebas mereka semua dalam gerakan cepat. Tanpa mengenal lelah, Bota terus mengayunkan pedangnya kembali, layaknya monster yang menghancurkan monster lainnya. Sonia dan Jago menganga penuh keheranan. "Dia luar biasa." "Bagus, kerja bagus Bota," seru Sopo. Bota yang terus menebas tanpa henti bergumam dalam hati. "Mereka lambat dibandingkan dengan Kana. Mereka lambat dan bodoh." Bota menerjang kembali dan melanjutkan perkataannya. "Monster sialan, kau hanya memikirkan orang-orang sebagai makanan, bukan?" Bota menguatkan kakinya, lalu melompat setinggi mungkin di hadapan para monster. "Aku akan memusnahkan kalian semua, satu demi satu." Dem. Bota menatap para monster di hadapannya penuh dendam. Ia melesat dengan cepat menebaskan pedangnya ke monster di hadapannya. Tebasan begitu cepat dan presisi, setiap monster yang dilewatinya langsung terbelah menjadi dua bagian. Tanpa ampun, ia terus memangsa para monster sampai tidak tersisa. Gong Tae dan Sopo hanya menganga mengamati pembantaian itu. Gong Tae dengan mata terbelalak bergumam dalam hati. "Aku tidak percaya itu. Bagaimana bisa anak kecil sepertinya melakukan itu?" Dalam satu langkah, Bota membunuh satu monster. Bagaimana mereka tidak terheran-heran melihat hal itu? Bota segera membuang gasnya yang sudah tidak terpakai, lalu menatap tumpukan mayat monster di hadapannya. Terlihat Bota tidak menyisakan satupun dari mereka yang berada di hadapannya. Sonia dan Jago hanya manga tidak percaya dengan apa yang dilakukan Bota. Sedangkan Gong Tae masih bertanya-tanya dalam hati. Siapa anak ini? Hanya Harponis peringkat atas yang dapat menggunakan pedang gas sebaik itu. Melihat kehebatan Bota, Sopo segera mendekat dan memujinya. "Tadi itu hebat Bota, kenapa kau selama ini menyembunyikannya?" Jago melirik ke terowongan jalur mereka untuk melarikan diri. "Jalannya sudah aman," ucapnya. Setelah memastikan jalurnya aman, Jago segera memerintahkan timnya untuk keluar selagi para monster masih kebingungan. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergegas berlari melewati mayat-mayat monster yang berserakan. Namun, tiba-tiba getaran hebat seperti gempa bumi mengguncang ruangan. Seluruh tim sontak berhenti, menatap langit-langit dengan waspada, mengantisipasi kemungkinan runtuhnya atap. Wah! Dinding di dekat mereka mendadak jebol. Dari celah yang menganga, tentakel raksasa menyembul keluar, menggeliat-geliat liar seolah sesuatu yang mengerikan tengah berusaha menerobos. Jago dan Bota terperanjat. Mereka hanya bisa terpaku menanti sosok mengerikan yang muncul dari balik dinding itu. Tentakel-tentakel itu menekan celah yang sempit, mendorong tubuh besar yang berusaha keluar. Dan yang benar saja, seekor monster raksasa akhirnya muncul. Tubuhnya yang menjulang tampak begitu besar dan mengerikan, siap melumat apapun yang ada di hadapannya. Jago yang mengenali makhluk itu berseru dengan suara bergetar. "Genot, salah satu dari 7 iblis lautan. Apakah monster-monster tadi adalah anak-anaknya?" Bota terperanjat. Ia tak percaya bahwa makhluk yang berdiri di hadapannya adalah salah satu dari 7 monster legendaris. Tanpa peringatan, Genot mengayunkan tentakel raksasanya. Brawak! Dinding kembali runtuh saat monster itu merayap keluar dari lubang. Lalu dalam sekejap, ia melompat tinggi hendak menghancurkan mereka semua dalam satu serangan mematikan. Player! Jago dan timnya segera melompat ke segala arah, nyaris tertimpa tubuh raksasa Genot. Namun, bahaya belum berakhir.
Lubang yang ditinggalkan Genot mulai mengeluarkan air laut dalam jumlah besar. Gelombang deras membanjiri ruangan. Air dengan cepat memenuhi setiap sudut. Menyadari situasi yang semakin genting, mereka semua buru-buru mengenakan helm penyelamat. Namun, arus yang semakin kuat membuat mereka terpisah satu sama lain. Sonia yang terseret arus terhempas ke arah sebuah kotak besi. Ia berusaha menyelam untuk menghindari benturan. Namun, tangki oksigennya tetap menghantam benda itu dan terlepas dari tubuhnya. "Tidak, tangki oksigenku!" Sonia menjerit panik dalam hati. Untungnya, Bota dengan sigap meraih tangannya dan menariknya kembali. Namun, di saat Bota tengah membantu Sonia, Genot memperhatikannya dengan seksama. Sonia yang menyadari bahaya itu lebih dulu berteriak, "Belakangmu, awas! Tetaplah dekat denganku!" teriak Bota. Genot menyerang, menyabetkan kepalanya ke arah mereka. Dengan refleks yang luar biasa, Bota menarik tuas di pedangnya. Dalam sekejap, dorongan gas melesatkannya keluar dari jangkauan serangan Genot. Tapi monster itu tidak tinggal diam. Matanya yang keji terus mengikuti gerakan Bota. Ia tak akan membiarkan bocah itu lolos begitu saja. Genot membuka mulutnya lebar-lebar dan melesat mengejar dengan kecepatan penuh. Di belakangnya, tentakel-tentakelnya mulai menjulur, mengincar kaki Sonia. Namun, sebelum Genot berhasil menangkapnya, Sonia dengan sigap menembakkan senjata harponnya. Peluru-peluru harponnya menembus tentakel-tentakel yang hendak menjangkaunya. Meski begitu, Genot tetap mengejar. Mulut raksasanya terbuka, siap melahap mereka berdua. Sonia yang mulai putus asa berteriak, "Dia hampir menangkap kita! Cepat!" Bota melihat terowongan di depan mereka dan berteriak, "Bersabarlah, kita hampir sampai!" Namun, tiba-tiba tentakel Genot mulai menggelembung di ujungnya. Sesuatu keluar dari sana. Cairan biru gelap melesat ke arah mereka. Bota sempat menghindar, tapi cairan itu mengenai tabung gasnya. Sonia menatapnya dengan kaget. "Itu apa?" Tabung gas mulai meleleh. Cairan itu tampak seperti asam kuat yang bisa menghancurkan apapun. Dawar! Tabung gas Bota meledak. Ledakan itu mendorong tubuhnya dengan kecepatan tinggi, membuatnya berputar-putar di dalam air. Namun, meskipun sempat kehilangan keseimbangan, akhirnya ia berhasil melesat ke dalam terowongan. Genot mencoba mengejarnya, namun tubuh raksasanya tidak bisa melewati lorong yang sempit itu. Monster itu menghantamkan tubuhnya ke mulut terowongan, tetapi tidak bisa masuk lebih jauh. Tentakel Genot merayap masuk, meraba-raba dengan liar, mencoba menemukan mangsanya. Bota dan Sonia yang melihat tentakel menjijikan itu segera bergerak menjauh, berusaha menghindarinya. Bota berkata dengan nafas terengah, "Kita berhasil lolos." Sonia yang masih diliputi ketakutan menanggapi, "Aku belum pernah melihat salah satu dari 7 iblis lautan sebelumnya." Matanya masih terpaku pada sosok raksasa itu. Dia begitu besar dan tiba-tiba muncul entah dari mana. Bota mengangguk. Dia pasti keluar untuk melindungi anak-anaknya. Aku pernah melihat induk monster laut keluar di siang hari, hanya untuk melindungi keturunannya. Sonia terbelalak, sulit mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Keluar di siang hari? Itu tidak mungkin. Namun situasi mereka semakin genting. Menyadari bahwa mereka telah kehilangan tangki oksigen, Bota segera berkata dengan suara tegas, "Berhenti bicara, kita harus menghemat oksigen." Sonia bertanya penuh cemas ke Bota, "Apa menurutmu kita dapat selamat dengan oksigen yang tersisa di helm kita saja?" Bota menjawab, "Seharusnya ada udara segar begitu kita mencapai ujung terowongan. Berhenti menjadi penakut, kita hampir sampai." Terlihat Sonia mulai kehabisan stok oksigen di paru-parunya. Bota yang melihat hal itu nampak khawatir dan bergegas pergi untuk mencari udara sambil menggandeng tangan Sonia. Namun, ketika hendak pergi, mereka berdua malah dikejutkan oleh sesuatu di hadapannya. Mayat seseorang yang tenggelam. Mereka berhenti sejenak, berusaha mencari tahu mayat siapa itu. Mereka berdua segera menyadari bahwa mayat itu adalah Jago. Tangis Sonia pecah melihat hal itu. Bota yang melihat Sonia meratapi kepergian Jago segera menariknya sembari berkata, "Kita tidak ada waktu, Sonia, sudah terlambat baginya." Melihat Sonia yang tenggelam dalam kepanikan, Bota sangat mengkhawatirkannya, karena kini Sonia benar-benar kehabisan oksigen dan terapung mulai kehilangan kesadaran.
Bota mengguncang tubuh Sonia mencoba menyadarkannya yang mulai kehilangan kesadaran. "Sonia, bangunlah! Sonia! Sonia!" Kini kita beralih ke suatu lorong dengan arus yang deras dan membawa seseorang ke suatu tempat, dan orang itu adalah Gong Tae. Terlihat Gong Tae terbawa ke suatu tempat yang tidak tenggelam dalam air. Namun, ia tampak babak belur dan bermandikan darah. Ia masih sadarkan diri dan bertanya-tanya dalam hati. Tubuhku tidak bisa bergerak. Apa aku mematahkan tulang rusukku? Di mana aku? Di saat ia sedang bertanya-tanya tentang keberadaannya, ia melihat sesuatu di hadapannya, yaitu sebuah batu yang bertuliskan Shelter Residential District. Melihat hal itu, ia bertanya-tanya penuh penasaran. Distrik perumahan, shelter, di mana aku? Aku pasti telah terseret ke suatu tempat yang aneh oleh arus deras. Jago, aku penasaran, apa semuanya selamat? Di saat Gong Tae kehilangan kesadaran, terlihat seseorang mendekatinya. Mereka tampak seperti anak kecil. Ditambah lagi, salah satu dari mereka membawa pisau. Ya, kalian tidak salah, mereka memang anak kecil. Kini kita kembali bersama Sonia yang tenggelam kehabisan oksigen. Di penglihatannya yang samar-samar, nampak Bota yang memanggilnya penuh kekhawatiran. Sonia berusaha menjaga kesadaran sembari bergumam. Aku tidak bisa bernafas. Aku kehabisan pilihan. Ini sudah berakhir. Apa ini akhirnya? Aku bernafas. Aku hidup. Di dalam gelapnya terowongan bawah laut, Bota dengan cepat memberikan nafas buatan kepada Sonia. Perlahan, gelembung oksigen keluar dari mulut Sonia, menandakan bahwa kesadarannya mulai kembali. Melihat respon itu, Bota kembali memberinya nafas buatan, lalu melepaskannya sejenak sebelum mengulanginya lagi. Tak lama, Sonia pun sadar sepenuhnya. Namun, di saat yang sama, Sonia menyadari sesuatu. Bota tidak memiliki tangki oksigen. Sonia yang kini sudah benar-benar sadar mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah Bota telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kini kita beralih ke permukaan, tepatnya di sebuah restoran yang sedang tutup. Di dalamnya hanya ada Sang Koki, Kana, dan Lita. Lita yang merasa bersalah karena tidak fokus pada pekerjaannya, meminta maaf kepada Sang Koki. Namun Koki hanya tersenyum dan menenangkan Lita, menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir dan menikmati hidangan yang telah ia siapkan. Saat mencicipi makanan itu, Kana dan Lita terkejut. Mereka tak menyangka bahwa ikan bakar yang tersaji di hadapan mereka begitu lezat. Melihat ekspresi puas mereka, Sang Koki tersenyum dan berkata, "Itu memang hidangan terbaikku." Namun kebahagiaan itu seketika diselimuti kesedihan saat kenangan tentang putranya melintas di benak Sang Koki. Dengan nada lirih, ia berkata, "Putraku sangat menyukai ikan bakarku. Dia menghilang saat menjelajah tambang. Dia anak yang baik. Kapanpun aku membuat hidangan ini, aku hampir bisa melihatnya berjalan melewati pintu depan itu, seperti yang selalu dilakukannya dulu." Kenangan tentang putranya yang pulang ke rumah kembali muncul di dalam pikirannya. Namun kini semua itu hanyalah bayangan yang terus berulang di benaknya. Lita yang mendengar cerita itu merasakan kesedihan yang mendalam. Ia menahan tangisnya dan mengisap-ngisap ingusnya. Melihat hal itu, Sang Koki mengingatkan dengan suara penuh semangat, "Kamu harus memakannya dengan ceria. Jadi nikmatilah makananmu, Lita." "Baik," jawabnya dengan senyum yang berlinang air mata. Tanpa ragu, ia langsung melahap makanannya dengan lahap. Karena yang melihat perubahan itu hanya bisa terkejut, sementara Sang Koki tersenyum puas. Dan kini kita kembali ke dalam reruntuhan bersama Sonia dan Bota. Terlihat Bota dan Sonia yang berhasil menemukan tempat untuk menghirup udara segar. Dengan nafas terengah-engah, Sonia berkata, "Kita masih hidup. Kita berhasil." Bota menanggapi, "Tidak ada banyak udara yang tersisa di sini." Sonia menatap Bota penuh penasaran dan berkata, "Bota, bagaimana kau melakukannya? Jangan bilang kau dapat bernafas di dalam air juga." Bota menjawab, "Aku hanya bisa tinggal di bawah air lebih lama dari kebanyakan orang." Sonia bertanya, "Kalau gitu, berapa lama kau bisa diam di dalam air?" Bota menjawab, "Maksimalnya 40 menit.
Sonia nampak tidak percaya. 40 menit tanpa bernafas, apa itu mungkin? Bota menjawab, aku juga tidak tahu. Aku hanya menyadari ini saat aku terjebak di pipa. Sonia yang mendengar hal itu terkejut dan bertanya, apa kau itu lumba-lumba atau semacamnya? Bota menjawab, ayo kita bicarakan itu lagi nanti. Kita harus keluar dari sini dulu. Sonia menanggapi penuh cemas. Diperlukan setidaknya 20 menit untuk kembali ke titik penyelaman. Bota menanggapi, aku dapat memberikan udaraku padamu 2-3 kali. Jika kita menghitung udara yang ada di dalam helm juga, kita bisa melakukannya. Ayo kita coba, Sonia. Baik, jawab Sonia. Sonia dan Bota mulai menghirup udara, lalu menutup helmnya. Setelah itu, segera menyelam menuju dasar dan masuk terowongan. Kini, kita beralih ke ruang kendali bersama ketua dan anak buahnya. Operator menginformasikan kepada ketua, Ketua, kapal selam masih belum bisa dihubungi selama lebih dari 3 jam sekarang. Ketua menanggapi, jadi sudah berakhir. Si kumis bertanya, bukankah orang akan khawatir jika semua grup pencari menghilang? Ketua menjawab, mungkin, tapi karena Genet sudah memakan 6 orang, dia akan diam untuk setidaknya 6 bulan. 6 bulan cukup. Manusia adalah makhluk pelupa. Itulah yang selalu terjadi. Kini kita kembali lagi ke reruntuhan bersama Bota dan Sonia. Terlihat mereka terus berenang tanpa henti. Namun Sonia tiba-tiba memegangi Bota dan kehilangan keseimbangan. Bota bertanya, apa kau baik-baik saja? Nafasmu terdengar berat. Dengan wajah yang mulai membiru, Sonia menjawab, Bota, aku butuh udara. Bota meletakkan tangannya di pundak Sonia, memberi isyarat agar segera melepas helmnya. Tanpa ragu, keduanya melepas helm, memberikan udara yang tersisa di sekitar mereka menyelimuti wajah. Namun tiba-tiba, Sonia meraih wajah Bota. Tanpa peringatan, ia langsung menempelkan bibirnya pada Bota, membuat pemuda itu membelalakan mata. Bota bisa merasakan nafas hangat Sonia menyapu wajahnya. Namun sebelum pikirannya bisa mencerna apa yang terjadi, tubuhnya malah membeku, wajahnya memerah seketika, detak jantungnya berpacu lebih cepat. Dalam keheningan reruntuhan, Sonia terus mengambil oksigen dari paru-paru Bota, memeluknya erat, seolah nyawanya bergantung pada ini. Setelah merasa cukup, Sonia perlahan melepaskan bibirnya, lalu memberikan isyarat dengan tangannya. Aku baik-baik saja sekarang. Bota yang masih dalam keadaan stun, hanya diam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Namun efek dari kejadian barusan masih membekas, jantungnya terus berdebar tak karuan. Sonia yang melihat Bota masih terpaku segera menarik tangannya. Ayo kita harus pergi. Bota tersentak dari lamunannya dan buru-buru mengikuti Sonia. Namun dalam hatinya, pikirannya masih berkecamuk. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa dadaku berdetak sangat kencang? Ini tidak mau tenang. Saat berenang di samping Sonia, tanpa sadar Bota melirik wajah gadis itu, lalu turun ke bibirnya. Ia menyentuh mulutnya sendiri. Aku tidak pernah tahu kalau bibir bisa selembut itu. Sungguh perasaan yang aneh. Namun di saat Bota masih tenggelam dalam lamunannya, Sonia kembali mengalami kesulitan bernafas. Oksigen yang ia dapatkan tadi sudah habis. Wajahnya memerah, tubuhnya melemah. Tapi Bota bukannya menyadari situasi darurat ini, malah masih memikirkan ciuman tadi. Jadi, apa itu yang namanya ciuman? Gumamnya penuh penasaran. Kesabaran Sonia habis. Dengan wajah yang mulai kebiruan, ia langsung meraih rambut Bota dan menariknya dengan paksa. Lalu seperti monster laut kelaparan, Sonia kembali menyegel bibir Bota, menghisap habis oksigen yang tersisa di paru-parunya. Bota membelalakan mata. Tunggu, Sonia! Ia ingin melawan, tapi tenaga Sonia terlalu kuat. Bota hanya bisa pasrah, berharap Sonia segera berhenti sebelum ia sendiri kehabisan nafas. Namun Sonia tidak hanya menghisap oksigen Bota, ia juga seperti menarik jiwanya keluar. Wajah Bota perlahan membiru. Tapi akhirnya setelah puas, Sonia melepaskan ciuman brutalnya dan memberikan isyarat. Aku baik-baik saja sekarang. Sementara itu, Bota hanya bisa menatapnya dengan ekspresi kosong. Kau serius? Sonia tampak tak merasa bersalah sama sekali. Bota yang awalnya tersipu, kini justru mulai kesal melihat kelakuan brutal Sonia. Namun sebelum ia bisa mengeluarkan protesnya, tiba-tiba
Cahaya terang menyinari mereka dari arah kejauhan. Mereka langsung menoleh melihat sebuah kapal selam perlahan mendekati mereka. Dari balik jendela kapal, terlihat seseorang tengah mengemudikannya. Sosok yang familiar. Sopo? "Bota, Sonia, kalian masih hidup!" serunya lega. Bota dan Sonia saling berpandangan, merasa terselamatkan. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera berenang menuju kapal selam dan masuk ke dalamnya. Sopo menengok mereka berdua sembari berkata, "Syukurlah kalian baik-baik saja. Aku memutuskan untuk kembali untuk jaga-jaga. Ngomong-ngomong, di mana Gongtai dan Jako?" Bota menjawab, "Jako mati." Mendengar hal itu, Sopo sangat syok. Sonia tiba-tiba panik dan bertanya, "Lalu hanya Gongtai yang menghilang?" Menyadari hal itu, Sonia mengambil tangki oksigen sembari berkata, "Aku akan pergi mencarinya. Aku pinjam tangki oksigen ini." Melihat Sonia yang mau nekat pergi, Sopo segera memperingatkan, "Tidak Sonia, kita harus secepatnya keluar dari sini sebelum matahari terbenam. Warga desa perlu tahu." Namun, Sonia masih keras kepala dan berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan Gongtai." Dengan tubuh gemetaran, Sopo menanggapi, "Monsternya, kau melihatnya juga bukan? Si bajingan itu menggunakan warisan besar sebagai umpan untuk memburu kita para penyelam. Dia menggunakan desa kita sebagai toko makanan." Setelah mengatakan hal itu, Sopo segera tancap gas. "Ayo, kita keluar." Terlihat kapal selam mulai naik menuju ke permukaan. Namun, di saat mereka dalam perjalanan, Genot sudah menunggu mereka di dalam kegelapan. Itu Genot!" teriak mereka serentak penuh panik. Sopo segera menggunakan kecepatan maksimal kapal selam untuk meloloskan diri dari kejaran Genot. Tapi Genot dengan mulut terbuka lebar terus mengejar, tidak akan membiarkan mangsanya lolos dengan mudah. Genot tidak kehilangan akal dan menggunakan tentakelnya untuk menangkap mereka. Kapal selam terguncang dan kini kapal selam sudah dalam genggaman Genot. Genot menarik kapal selam itu mendekatinya. Mereka yang melihat penampakan Genot dari dekat teriak ketakutan setengah mati. Dengan matanya, Genot berusaha mengintip seseorang yang berada di dalamnya. Dengan tubuh gemetaran dan keringat yang membasahi tubuhnya, Sopo berkata, "Dia menunggu kita." Bota bergegas mengambil tangki oksigen dan berteriak ke rekan-rekannya, "Ayo kita cepat pergi dari sini." Sopo yang ketakutan setengah mati segera pergi dari ruang kendali dan bergegas mengambil tangki oksigen. Melihat para manusia di hadapannya merencanakan sesuatu, Genot nampak kesal dan melemparkan kapal selamnya. Bota dan rekannya terhuyung tidak karuan ketika kapal selam itu melesat entah kemana. Dem, brawar. Kapal selam itu menghantam dinding reruntuhan dengan keras. Guncangannya begitu dahsyat hingga orang-orang di dalamnya seolah dikocok dalam botol, tak mampu berbuat apa-apa selain terguncang ke segala arah. Namun, Genot belum puas. Ia mengelus-ngelus lambung kapal selam seolah menikmati permainannya sebelum mulai menghantamnya dengan tentakel raksasa. Bukan hanya sekali atau dua kali, ia terus mengayunkan tentakel berkali-kali tanpa henti hingga kepuasan yang brutal terpenuhi. Di dalam kapal, keadaan semakin kacau. Para penumpang terhempas ke sana kemari, menabrak dinding dan peralatan kapal. Tubuh mereka serasa remuk, dihantam dari segala sisi. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh mereka, tetapi tak ada waktu untuk mengeluh. Mereka bahkan nyaris tidak bisa bernafas. Akhirnya, kapal selam itu tertimbun di bawah reruntuhan bebatuan. Lambungnya retak dan air laut mulai merembes masuk perlahan. Di dalamnya, Bota, Sonia, dan Sopo tergeletak tak sadarkan diri. Genot dengan matanya yang bersinar dalam kegelapan mengintip ke dalam kapal, memastikan tidak ada pergerakan. Setelah yakin bahwa semua yang ada di dalamnya tidak lagi bergerak, ia berbalik dan berenang menjauh, melesat ke atas menuju entah kemana, meninggalkan reruntuhan yang sunyi dan kelam. Kini, kita beralih ke pelabuhan Oasis, sebuah tempat yang damai, jauh dari hiruk-pikuk pertempuran. Burung camar berterbangan di langit, suaranya bercampur dengan kehidupan sehari-hari penduduk di bawahnya. Di sana, suasana begitu tenteram, layaknya desa biasa yang sibuk dengan aktivitasnya. Anak-anak berlarian dan bermain dengan riang. Seorang ibu menjemur pakaian ditemani anaknya yang masih kecil, sementara seorang ayah memperbaiki atap rumahnya yang bocor. Di sudut lain,
Lita dan Kana baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka di restoran, berjalan santai, menikmati sejuknya angin laut. Semuanya tampak damai, hingga kedamaian itu hancur dalam sekejap. Di tengah laut, sosok raksasa perlahan muncul ke permukaan. Sesaat, waktu terasa terhenti. Seluruh pelabuhan terdiam dalam keheningan yang menyesakan. Semua orang terpaku, mata mereka membelalak menatap pemandangan yang tak ingin mereka percayai. Namun, hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk menyadari satu hal. Apa yang mereka lihat di depan mata mereka adalah kenyataan. Dan kenyataan itu adalah teror. Genot muncul di tengah desa. Kedatangannya begitu tiba-tiba hingga orang-orang yang berada di sekitar sana langsung berteriak panik dan berhamburan mencoba menyelamatkan diri. Monster laut! Monster laut muncul! Lari! Namun teriakan mereka tak ada gunanya. Genot, monster laut yang mengamuk, meluluh lantakkan semua yang ada di dekatnya. Dengan kekuatan destruktifnya, bangunan-bangunan runtuh, tubuh-tubuh manusia terlempar ke segala arah. Desa yang tadinya damai, kini berubah menjadi neraka. Mereka yang masih hidup terus berlari sekuat tenaga, berharap bisa lolos. Namun itu hanya ilusi harapan. Tentakel Genot merentang cepat, menangkap manusia-manusia yang berusaha melarikan diri. Teriakan putus asa menggema di udara saat mereka terangkat ke atas, menggantung di ujung tentakel. Mereka tahu tidak ada jalan keluar. Dan ketika mulut Genot yang mengerikan terbuka lebar, mereka hanya bisa pasrah. Tentakel melepaskan mereka, membiarkan tubuh-tubuh itu terjun bebas, langsung masuk ke dalam mulutnya yang menganga. Suara tulang remuk terdengar jelas. Setelah memangsa semua yang ada di sekitarnya, Genot merayap perlahan, mencari mangsa berikutnya. Di dalam rumah-rumah yang masih berdiri, orang-orang yang bersembunyi menggigil ketakutan. Nafas mereka tersengal, tangan mereka bergetar, dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Mereka panik, bingung. Seharusnya monster laut tidak pernah muncul di pelabuhan ini. Namun ketakutan mereka menjadi nyata ketika Genot menempelkan matanya yang besar ke jendela bangunan. Dan saat menemukan mereka, seakan Genot tersenyum. Dengan tentakel yang besar, Genot langsung mengangkat bangunan itu ke udara. Orang-orang di dalamnya menjerit panik, merasakan tubuh mereka terombang-ambing tanpa kendali. Lalu seperti mengecok kantong keripik untuk mendapatkan sisa makanan, Genot mengguncang bangunan itu tepat di atas mulutnya. Dinding-dinding bangunan hancur dan tubuh-tubuh manusia mulai jatuh satu persatu. Tidak! Tolong! Mereka terjun bebas, langsung masuk ke dalam mulut monster mengerikan itu. Krenyes. Saat Genot menutup mulutnya, darah menyembur dari celah giginya. Orang-orang yang berada di lokasi seberang mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Suara kehancuran dan jeritan menggema di udara. Kana, suara itu dari sana, seru Lita menunjuk ke arah asal keributan. Di menara penjaga, para penjaga segera bersiap. Mereka menarik pelatuk melepaskan tembakan ke arah Genot. Namun, sebuah tentakel raksasa menghantam menara itu dengan kekuatan luar biasa, meremukkannya seperti mainan rapuh. Menara penjaga hancur seketika. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi mimpi buruk. Mata Kana terbelalak karena dari semua orang di sana hanya dia yang tahu betapa mengerikannya sosok yang telah menghancurkan menara itu. Itu monster laut, gumamnya dalam hati. Genot yang baru saja menghancurkan menara kini merayap maju, dan targetnya kali ini adalah lokasi tempat Kana dan Lita berada. Orang-orang di sekitar mereka langsung berhamburan, berlari menyelamatkan diri. Namun, di tengah kepanikan itu, seorang pria dengan tombak berdiri tegak, siap bertarung. Ia adalah Mao. Bersama para penjaga yang juga bersenjata tombak, mereka berdiri menghadang jalur Genot demi melindungi desa. Kana berkata ke Mao, "Tuan Mao, kau tidak bisa mengalahkannya dengan senjata seperti itu." Mao tidak menghiraukan perkataan Kana. Dengan rasa percaya diri yang tinggi, Mao berkata, "Kana, Lita, cepatlah pergi dari sini. Tinggalkan ini pada laki-laki." Ketika Mao dan penjaga lainnya pergi menuju Genot, Kana memegang pundak Lita dan berkata, "Lita, aku ingin kamu lari ke arah sebaliknya. Bersembunyilah di suatu tempat yang aman." Lita yang dipenuhi kekhawatiran menjawab,
Baik, kamu juga hati-hati karena Lita mulai berlari pergi untuk mencari tempat bersembunyi. Di sisi lain, Kana menengok ke Genot yang mengamuk sembari bergumam. Itu Genot, apa yang dilakukan salah satu 7 iblis lautan di sini? Kini kita beralih ke tempat tertinggi di pelabuhan Oasis, tepatnya di ruangan ketua. Kumis datang dan berteriak, "Ketua, ada monster laut muncul di desa!" Ketua yang sedang menikmati perhiasannya sangat terkejut mendengar kabar itu. Ia segera merespon, "Itu tidak mungkin." Ia kemudian pergi ke balkon untuk memastikannya sendiri, dan benar saja ia menemukan Genot sedang mengamuk di sana. Ketua bertanya-tanya dengan wajah penuh keringat. "Genot, apa yang dia lakukan di sini? Pasti ini karena regu pencari. Jago Gusto, apa yang sudah kau lakukan? Kita harus pindah ke tempat yang lebih tinggi." Kumis bertanya, "Ketua, apa perintahmu?" Ketua yang dipenuhi kepanikan menyuruh Kumis untuk menyingkir dari jalannya. Melihat ketua yang melarikan diri sambil membawa hartanya, Kumis bertanya, "Apa yang kau lakukan, ketua?" Ketua menjawab, "Diamlah, jika Genot datang kemari, semuanya berakhir." Kumis yang melihat ketua meninggalkannya begitu saja dan pergi keluar, berteriak, "Tapi kau tidak bisa pergi begitu saja. Kami membutuhkanmu untuk memimpin kami, Tuan." Terlihat Genot yang kulitnya terbakar di tengah teriknya sinar matahari. Kana yang melihat hal itu nampak tidak percaya dan bertanya-tanya dalam hati, Dia tetap tinggal di bawah sinar matahari meskipun dia terbakar. Mao dan penjaga lainnya tetap nekat, terus maju siap menghadapi Genot. Kana yang mengejar Mao bertanya, "Tuan Mao, aku butuh senjata. Pedang panjang lebih baik." Mao menanggapi, "Jangan khawatir dan serahkan ini pada kami, Kana. Kana, aku akan melindungimu tidak peduli dari apapun itu." Melihat Mao yang terus maju, Kana berusaha mengingatkannya kembali. "Tuan Mao, harpun tidak akan bekerja terhadapnya." Melihat Kana yang terus mengikuti Mao, para penjaga lainnya memperingatkan Kana untuk segera pergi. "Kana, ini terlalu berbahaya bagimu, pergilah sekarang." Namun, sebelum Kana sempat merespon, Genot mulai menyelam kembali ke dalam air. Saat monster itu berenang di bawah permukaan, para penjaga melihat kesempatan. Tanpa ragu, mereka segera melemparkan tombak-tombak mereka ke arahnya. Tombak-tombak itu menancap di tubuh Genot. Para penjaga yang melihat serangan mereka mengenai sasaran langsung bersorak girang. "Kita berhasil! Monster itu terluka!" Namun, mereka terlalu cepat berkesimpulan. Tiba-tiba, Genot muncul kembali ke permukaan dengan kecepatan penuh. Gelombang besar menyapu pelabuhan, dan tubuh monster itu yang raksasa melonjak ke udara sebelum menerjang ke arah mereka. Mata para penjaga membelalak lebar, ketakutan menyelimuti mereka. "Mundur!" teriak Kana menggema penuh peringatan. Namun, terlambat. Genot melahap beberapa penjaga dalam sekali terkam. Teriakan mereka terhenti seketika. Darah menyembur di antara gigi-giginya yang tajam, bercampur dengan suara remukan tulang yang mengerikan. Genot semakin murka. Dengan tentakel-tentakelnya yang besar, ia menusuk orang-orang yang mencoba melarikan diri. Darah menyemprot ke udara. Genot maju menerjang, melahap siapa saja yang berada di hadapannya. Mao yang menyaksikan pembantian sepihak itu mengepalkan tombaknya dengan kuat. Matanya menyala penuh keberanian. "Wah! Matilah monster!" Dengan teriakan penuh semangat, Mao menerjang ke depan, mengayunkan tombaknya ke arah Genot. Namun, satu sapuan tentakel mementalkan tubuh Mao seperti lalat. Tubuhnya terlempar jauh, terguling-guling di tanah. Saat ia masih berusaha bangkit, tiba-tiba sebuah tentakel raksasa menusuk melewatinya. Beruntung, ia masih terjatuh saat itu, sehingga tidak terkena tusukan mematikan tersebut. Namun, ketika ia menoleh ke samping, mata Mao membelalak ngeri. Di sana, tubuh rekannya sudah tertusuk oleh tentakel Genot. Darah menetes perlahan dari luka menganga di tubuh pria itu. Dengan sisa nyawa yang hampir padam, temannya berusaha meraih Mao dengan tangan yang gemetar. Tolong aku, Mao." Suaranya bergetar penuh kepedihan. Mao tidak bisa menjawab saat ia menatap sekeliling. Pemandangan yang lebih mengerikan terpampang di depan matanya. Tubuh-tubuh rekannya yang lain satu persatu telah tertusuk, tergantung di udara seperti daging yang ditusuk duri tajam. Darah menetes dari atas, membasahi tanah. Di hadapannya,
salah satu dari 7 iblis lautan, dan kini Mao tidak berdaya. Ketakutan meremukan semangatnya yang sebelumnya membara. Dalam cengkeraman tentakel Genot, tubuhnya bergetar hebat. Dalam benaknya, ia berkata, Ini bukan monster, ini iblis. Manusia tidak mungkin bisa mengalahkan sesuatu seperti ini." Genot mengangkat tubuh Mao lebih tinggi, tepat di atas mulutnya yang menganga. Kini, Mao hanya tinggal menunggu giliran untuk mati. Dengan nyawa yang ada di ujung tombak, pikirannya hanya dipenuhi satu pertanyaan. Bagaimana kita bisa membunuh makhluk ini? Namun, tepat sebelum ajal menjemputnya, sebuah bayangan melesat cepat di hadapan Genot. Karena dengan tombaknya yang terhunus, ia melompat tinggi ke udara, dan dengan seluruh kekuatannya, Kana menusukkan tombaknya dalam-dalam ke tubuh Genot. Genot yang tertusuk dalam oleh tombak Kana mengerang kesakitan dan melepaskan lilitannya dari tubuh Mao. Mao terjatuh, terduduk tepat di hadapan monster itu. Nafasnya tersengal saat ia menatap Kana yang kini tengah bertarung di atas tubuh Genot. Genot mulai mengamuk liar. Mao segera melompat menjauh sebelum tubuhnya tergilas oleh gerakan brutal monster tersebut. Kana yang berdiri di atas tubuh Genot yang mengamuk, menapakkan kakinya kuat-kuat lalu melompat tinggi ke udara. Dengan cekatan, ia menggenggam erat tali yang terhubung ke tombaknya, lalu memutarnya dengan kekuatan penuh. Tombaknya yang masih tertancap dalam di tubuh Genot tercabut dengan sekali hentakan. Namun, tanpa memberi jeda, Kana segera melesat kembali ke arah monster itu dan menancapkan tombaknya sekali lagi. Setelah memastikan tombaknya tertancap, Kana menaikinya dan mengoyak tubuh Genot. Namun, tombak itu tidak bertahan lama dan patah. Kana segera melompat mundur, melakukan pendaratan dengan gesit. Ia menatap Genot yang kini menggeliat kesakitan, menjerit dengan suara yang mengerikan setelah menerima serangan brutalnya. Di kejauhan, Mao terpaku, melongo. Ia tidak percaya Kana yang ia kenal lemah lembut melakukan hal yang sebrutal itu. Begitu juga orang-orang yang melihat aksi Kana hanya bisa melongo keheranan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kana yang berdiri di hadapan Genot mengulurkan tangannya pada Mao, lalu berkata, "Senjata." Sembari memberikan pisau ke Kana, Mao menjawab, "Ya Nyonya, ini silakan Nyonya." Kana memperhatikan senjatanya sejenak, lalu berkata dalam hati, "Ini tidak cukup, pisaunya terlalu kecil untuk memotong ke dalam." Kana memperhatikan warga sipil di sekitarnya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, Kana melanjutkan perkataannya dalam hati, "Aku tidak punya waktu untuk ke rumah dan mengambil senjataku." Setelah memikirkan hal tersebut, Kana menyuruh Mao untuk mengevakuasi semua orang ke bangunan kapal karam. Kana berkata pada mereka, "Monsternya akan menggunakan bayangan bangunan untuk bergerak. Siapapun yang bisa bertarung perlu melakukannya di bawah sinar matahari." "Siap Nyonya," jawab mereka serentak. Kini, dengan dua pisau tergenggam erat di tangannya, Kana kembali menghadapi Genot yang mulai menarik tombak yang masih tertancap di tubuhnya. Dengan tentakel raksasanya, monster itu mencabut tombak tersebut dan membantingnya ke tanah di hadapan Kana. Sebelum memulai pertarungannya, Kana berkata dalam hati, "Aku merahasiakan identitasku dan berbaur dengan para pengungsi untuk mencegah Perserikatan Busan menemukanku. Kupikir aku dapat melindungi anak-anak jika tinggal di sini. Ketika kami tinggal di pelabuhan Oasis, aku dapat melihat Bota tumbuh dan membesarkan Lita selama 4 tahun. Aku sangat senang bersama anak-anak ini. Namun, monster ada di mana-mana. Tidak ada yang namanya lautan yang tidak ada monster lautnya." Kenangan bersama Teonma terlintas dalam ingatannya. "Kau ingin menjadi seorang harponis?" "Aku akan menjadi seorang harponis, tidak peduli apapun itu. Dan setelah itu, aku akan membunuh setiap monster yang ada di seluruh dunia." Melihat orang-orang tidak berdaya yang harus ia lindungi, Kana menjelaskan tentang tugas harponis sejati. Harponis ada untuk melindungi orang-orang dari monster laut dan membahayakan hidup mereka untuk melindungi pemukiman manusia. Aku bersumpah, aku hidup seperti ini. Majulah! Dengan segenap kekuatan yang ia miliki, Kana melesat maju menghadapi salah satu dari 7 iblis lautan. Namun, cerita kini beralih ke dalam reruntuhan tempat kapal selam Bota tertimbun di bebatuan. Perlahan, pintu kapal selam terbuka. Dari dalam kegelapan, 3 sosok muncul, Bota, Sonia, dan Sopo. Mereka mulai naik ke permukaan dengan hati-hati. Meski harus bergerak lambat,
Akhirnya, cahaya dari atas mulai terlihat. Mereka telah mencapai permukaan. Begitu keluar, mereka segera melepaskan helm mereka dan menghirup udara segar. Nafas mereka terengah-engah, tubuh mereka terasa berat setelah perjuangan panjang di dalam kapal selam. Perlahan, mereka berjalan tertatih ke tepi pelabuhan. Mata mereka masih menyipit, menyesuaikan diri dengan cahaya. "Kupikir aku akan mati," gumam Sopo, suaranya penuh kelelahan. Namun, Bota tiba-tiba membeku. Matanya melebar saat ia melihat sesuatu di kejauhan. "Apa yang terjadi?" Suara Bota bergetar dipenuhi keterkejutan. Dari tempat mereka berdiri, pelabuhan Oasis tampak hancur lebur. Asap masih mengepul dari reruntuhan. Beberapa bangunan roboh. Ombak laut yang tadinya tenang kini berwarna gelap, tercemar oleh sesuatu yang tidak diketahui. Jantung Bota berdegup kencang. Bota yang melihat sebuah bencana segera teringat dengan Kana dan Lita. Panik mulai menyelimuti dirinya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pelabuhan Oasis kini hancur lebur, seolah dihancurkan menjadi remah-remah. Bota, Sonia, dan Sopo berdiri mematung, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Asap hitam masih mengepul dari reruntuhan. Darah mengalir di antara puing-puing, bercampur dengan air laut yang menghitam. Di dalam hatinya, Bota bertanya-tanya dengan gelisah. Apa Genot naik ke permukaan? Dengan langkah tergesa, Bota memasuki pelabuhan. Mata hitamnya menyapu setiap sudut kehancuran yang memekakan jiwa. Lalu, "Lita! Kana!" Suara Bota menggema lantang dan penuh kepanikan. Namun, tak ada jawaban. Yang justru terdengar tangisan seorang anak kecil. Bota segera menoleh ke arah suara itu. Di depan sana, seorang anak kecil terduduk di atas tubuh ayahnya yang telah tak bernyawa bersimbah darah. Mata anak itu membengkak karena tangisannya. Tangannya mencengkram erat baju ayahnya seakan berharap keajaiban akan membangunkannya kembali. Melihat pemandangan itu, Bota mengepalkan tangannya kuat-kuat. Giginya bergemeletuk, menahan amarah yang meledak-ledak. "Brengsek!" ia menggeram dalam hati. Sopo yang tak tahan melihat anak itu terus menangis, segera menggendongnya dengan lembut. Namun, ketika Bota mengalihkan pandangannya ke sekeliling, ia tercekat. Di mana-mana, mayat bergelimpangan. Pria, wanita, anak-anak, semuanya telah menjadi korban pembantaian. Dan saat itulah, Bota melihat sesuatu yang bergerak. Di kejauhan, tentakel Genot yang menjulang tinggi menggeliat di atas desa. Sonia berteriak panik. "Itu dia masih ada di desa." Bota menoleh ke samping dan melihat sesuatu tergeletak di dekatnya. Sebuah mesin gun yang terlepas dari menara yang runtuh. Tanpa berpikir panjang, Bota langsung meraih senjata itu. Dengan seluruh tenaga, ia menariknya dengan paksa sampai terlepas. Kini, di tangannya ada senjata. Dan tanpa ragu, Bota berlari menerjang ke arah sumber kekacauan. Dalam pikirannya, hanya ada Lita dan Kana. Mereka harus selamat. Di dalam hatinya bergumam penuh harap. Kumohon kalian baik-baik saja." Kini kita kembali ke Kana, berdiri seorang diri menghadapi Genot. Dengan tubuh yang ringan, Kana melompat tinggi dan menebas tubuh Genot dengan pisaunya. Darah menyembur. Namun secepat kilat, tentakel Genot menyapu ke arahnya. Kana segera melompat turun, nyaris menghindari serangan mematikan itu. Tapi Genot tidak berhenti. Tentakel-tentakelnya menghancurkan bangunan-bangunan yang menghalangi pandangannya, menghancurkan segala yang ada di sekitarnya. Kana terus berlari, melompat ke sana kemari untuk menghindari serangan brutal itu. Namun, dia tahu dia tidak bisa terus menghindar. Dengan cepat, Kana bersembunyi di balik bangunan. Genot mendekat, mengendus keberadaannya. Saat sampai di depan bangunan itu, dia tidak melihat Kana. Namun, pintu rumah tiba-tiba terhempas keluar dengan keras. Dan dari baliknya, Kana menerjang maju. Bersembunyi di balik pintu sebagai kamuflase, ia segera melesat ke titik buta Genot. Dengan cekatan, dia menusukkan pisaunya dalam-dalam ke tubuh monster itu, lalu menggoroknya dengan seluruh tenaga. Daging Genot terkoyak, darah menyembur liar. Teriakan mengerikan keluar dari mulut monster itu. Dalam kesakitan, tentakel Genot menyabet ke arah Kana dengan brutal. Tapi Kana bergerak lincah, menghindar dengan lompatan cepat, lalu berguling untuk menstabilkan posisinya kembali. Namun,
Dia tercekat ketika melihat ke tangannya, pisaunya hancur. Mata Kana membelalak, sekarang dia tak bersenjata. Sementara itu, Genot menggeram, mengangkat tentakelnya tinggi. Dan dalam sekejap, monster itu berada tepat di depan matanya. Kana menggerakkan rahangnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Namun, di tengah kebingungannya, puluhan kerikil tiba-tiba menghantam kepala Genot. Kana terkejut melihat hujan batu yang tiba-tiba menghantam Genot. Dia segera menoleh mencari tahu siapa yang melempar. Di atas bangunan yang rapuh, Mao dan para penjaga terlihat melemparkan batu dengan penuh tekad. "Mati kau monster sialan!" teriak Mao melemparkan batu dengan penuh amarah. "Tidak, mundurlah!" Kana berteriak memperingatkan mereka, wajahnya penuh kecemasan. Tapi sudah terlambat. Genot yang kini menyadari keberadaan mereka mengangkat tentakel raksasanya. Lalu dengan sekali sapuan, bangunan itu hancur berkeping-keping. "Tidak!" Kana berteriak panik saat melihat para penjaga terlempar dari reruntuhan jatuh tanpa daya. Mata Kana dipenuhi kemarahan. Dia tidak bisa membiarkan lebih banyak orang mati. Kana menggertakkan giginya, lalu berlari ke arah Genot untuk mencuri perhatiannya. "Hei, dasar monster, aku di sini!" Genot berhenti sejenak, lalu tentakel besarnya mulai menggelembung di ujungnya. Cairan pekat dan korosif mulai terkumpul, bersiap ditembakkan. Kana menyadari bahaya itu, tapi cairan biru pekat itu melesat dengan kecepatan tinggi. Kana tak sempat menghindar, dan serangan itu mengenainya tepat di tubuh. Rasa panas membakar kulitnya, sebagian kulitnya terkoyak, bajunya sobek, tubuhnya terhuyung hampir tumbang. Namun, tentakel Genot menghantamnya lagi. Kana terpelanting keras, tubuhnya menembus bangunan di belakangnya hingga menghantam tumpukan mobil rongsok. Dia terkulai di sana, darah mengalir dari dahinya, tubuhnya penuh luka. "Kana!" teriak Mao terdengar panik saat melihat Kana terkapar tak berdaya. Kana masih sadarkan diri, tapi ia tak dapat menggerakkan tubuhnya. Di sisi lain, Genot mulai merayap mendekatinya. Melihat keadaannya sekarang, Kana bergumam dalam hati. "Pisauku hancur, dan tubuhku rasanya seperti dikoyak-koyak. Tidak, aku tidak boleh mati di sini. Bergerak, kumohon bergeraklah." Genot membuka mulutnya lebar-lebar, siap melap Kana yang terkulai lemas di sana. "Kana! Kana!" teriak para penjaga yang melihat Kana akan diterkam Genot. Cerawot! Tiba-tiba sebuah peluru melesat menembus leher Genot dengan presisi mematikan. Darah menyembur dan monster itu terhuyung ke belakang, mengerang kesakitan. Semua mata langsung tertuju ke arah datangnya tembakan. Di atas atap, Bota berdiri tegap. Mesin gun di tangannya masih berasap, tatapannya dingin penuh kebencian. Sementara itu, Kana dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka selamat untuk sementara. Namun, bagi Bota, ini belum berakhir. "Mati kau monster sialan!" Dengan amarah yang membara, Bota menarik pelatunya. Hujan peluru menghantam tubuh Genot tanpa ampun. Monster raksasa itu menggeliat kesakitan. Tubuhnya berdarah-darah terkena serangan bertubi-tubi. Melihat kesempatan ini, Kana segera berteriak, "Bota!" Bota langsung memahami maksudnya. Dia mencabut pedang dari punggungnya, lalu melemparkannya ke arah Kana. Pedang itu mendarat tepat di hadapan Kana. Tanpa ragu, Kana berlari dan meraihnya. Mata Kana bersinar tajam, penuh tekad. Saat ini hanya ada satu tujuan dalam pikirannya, menghabisi Genot. Ia langsung menari menebas tubuh Genot yang besar itu. Genot yang diserang secara bertubi-tubi oleh Bota dan Kana mulai kewalahan dan menjerit kesakitan. Setelah serangkaian tebasan, Kana menghentikan langkahnya dan melompat, melesat kembali. Sing! Kana memotong tentakel besar Genot. Kana menekan tuas di pedangnya, dan gas di dalamnya mulai aktif. Dengan bantuan gas di pedangnya, Kana terbang dengan anggun di atas tubuh Genot dan menatapnya dengan gigi gemertak.
Kana berputar seperti gasing dan membelah kepala Genot cukup dalam sampai darah terciprat kemana-mana. Lalu Kana melakukan pendaratan dengan epik sebelum menyerang kembali. Genot mengerang kesakitan. Tentakelnya tercacah, wajahnya terbelah, dan tubuhnya berlumuran darah. Jeritan menggema membuat Mao dan para penjaga lainnya terperangah. Mereka hampir tak percaya Kana berhasil membelah Genot. Namun, di tengah keadaannya yang semakin terdesak, Genot tiba-tiba membalikkan tubuhnya dengan kasar. Puing-puing berhamburan, tanah bergetar. Monsternya melarikan diri! Teriakan orang-orang pecah di udara saat mereka melihat Genot berpaling dan kabur. Monster raksasa itu merayap liar, menabrak apapun yang menghalangi jalannya. Bangunan runtuh, tiang-tiang terguling, jalanan hancur dalam lintasannya. Warga yang masih tersisa berhamburan panik, berusaha menghindari jalur monster itu. Bota dan Kana yang melihat hal ini makin kesal. Mereka tidak akan membiarkan monster menjijikan itu lolos begitu saja. Bota mencengkram senjatanya erat, tatapannya penuh amarah. Kana menggertakkan giginya. Sementara itu, Genot terus merangsek maju, tubuhnya berguling menerjang apapun yang ada di depannya. Kau pikir kau bisa lari? Bota berteriak lantang sebelum langsung bergegas mengejarnya. Bota berlari lalu melompat dari atap ke atap. Kana juga mengikuti Bota, lalu segera memperingatkan Bota. Arahkan dia ke air, kita harus melindungi orang-orang. Mengerti? Jawab Bota. Terlihat, warga mulai berlarian menuju bangunan kapal karam, bangunan tertinggi di pelabuhan. Para penjaga berteriak, memandu mereka agar bergerak cepat dan menjauhi bayangan. Di tengah rombongan itu, Lita berlari dengan gelisah. Di dalam hatinya, ia sangat khawatir dengan Lita dan berharap mereka yang menghadapi Genot baik-baik saja. Namun, dari sisi bangunan tempat mereka berada, terlihat para penjaga yang muncul dan dipenuhi kepanikan. Lari! Teriak salah satu penjaga itu. Brawa! Genot tiba-tiba muncul di hadapan semua orang dan menerjang apapun di hadapannya. Lita yang melihat hal itu sangat terkejut dan ketakutan setengah mati. Semua orang panik, mereka mulai berlari tidak karuan entah kemana demi menyelamatkan dirinya masing-masing. Genot yang melihat banyak orang di hadapannya berhenti sejenak, terlihat bingung, tapi menikmati. Namun sebuah peluru segera menembus leher Genot sebelum monster itu membunuh semua orang. Bota telah tiba dan langsung menembakkan senjatanya. Genot pun bergerak menjauhi arah peluru itu datang. Bota memperingatkan orang-orang dengan lantang. Menjauhlah dari bayangan! Terlihat orang-orang panik ketika Genot merayap ke arah mereka. Seseorang, tolong kami! Genot membuka mulutnya lebar-lebar, siap melahap orang-orang yang berada di hadapannya. Sebagian warga berhasil berpencar menghindari cengkraman maut itu. Namun, dua anak kecil malah terpaku di tempat. Tubuh mungil mereka gemetar, tak tahu harus lari kemana. Mulut raksasa Genot sudah tepat di depan mereka. Dan saat itulah, sebuah tangan tiba-tiba mendorong kedua anak kecil itu. Lita melompat bagaikan malaikat. Ia mendorong kedua anak kecil itu dan menyelamatkannya dari mimpi buruk yang menganga di depan mereka. Namun, kini nasib naas menghampirinya. Mulut Genot hanya berjarak 1 meter darinya. Bota dan Kana yang melihat hal itu sangat syok. Mereka tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan Kana. Lita yang terjatuh di tanah hanya bisa menatap ngeri ke arah mulut monster itu. Dan sebelum ia sempat bergerak, rahang Genot menerjang tubuhnya. Bota yang melihat adiknya di ujung kematian langsung panik bukan main. Kana juga terpaku, pupil matanya mengecil, wajahnya penuh kepanikan. Lita! Teriak Bota penuh kecemasan. Lita tergantung di rahang Genot, tubuhnya terjepit di antara taring-taring monster itu. Genot mendongakkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar. Dari atas sana, Lita melihat Bota. Tatapan mereka bertemu. Mata Lita memohon pertolongan penuh kepanikan. Namun, sebelum Bota sempat bertindak, rahang Genot menutup rapat. Dan dalam satu gerakan cepat, Lita ditelan hidup-hidup. Tidak!
Jeritan Bota membelah udara, matanya membelalak, jari-jarinya menarik pelatuk tanpa henti. Sementara itu, Lita terjun bebas di dalam tubuh monster itu. Dinding-dinding lendir licin tak ada yang bisa ia genggam. Ia mencoba meraih sesuatu, tetapi setiap kali tangannya menyentuh permukaan, lendir hanya membuatnya semakin meluncur ke dalam. Satu-satunya yang bisa ia lihat hanyalah cahaya samar di atas sana. Namun, cahaya itu semakin meredup. Tidak, Bota! Lita! Bota terus memberondong Genot dengan tembakan. Tangannya tidak berhenti menarik pelatu. Matanya terbakar amarah. Lita! Tentakel Genot mulai menyerang Bota, tapi Bota yang dipenuhi amarah masih bisa menghindarinya. Peluru tajam terus ia tembakkan tanpa henti. Dengan penuh harap Genot akan berhenti. Dari bangunan yang tinggi, Bota mendarat dan langsung berlari mengejar. Genot mulai masuk ke perairan, namun Bota terus mengejarnya. Tak sedikit pun mengendorkan langkahnya. Genot yang melewati sebuah kapal karam menyapukan tentakelnya dan melemparkan kapal itu ke belakang. Kapal terlempar tepat di atas Bota dan terjun ke arahnya. Brawak! Tapi untungnya kapal itu mendarat persis di sampingnya. Namun, kapal yang dilempar oleh Genot tidak hanya satu. Kali ini, kapal yang lebih besar itu benar-benar tepat di hadapannya. Brawak! Karena yang melihat Bota tertimpa oleh kapal besar itu hanya menganga dan larinya mulai melambat. Di sisi lain, Genot mulai menjauh ke tengah laut. Bota terbaring di atas reruntuhan. Tubuhnya berlumuran luka, nafasnya tersengal, matanya kabur. Dengan kesadaran yang mulai memudar, ia melihat Genot berhasil melarikan diri masuk ke dalam lautan yang dalam dan menghilang. Lita, bisiknya hampir tak terdengar sebelum kesadarannya benar-benar menghilang dalam kegelapan.